Skill mencuri. Li Wei menjarah jarak 10 mil, seni ilahi penggabungan, episode 9 pemilik tempat ini pasti punya dadu dan cangkir dadu. Kau bisa dengan mudah menggantinya, kata Mauga Oda dengan sinis. Seperti pepatah lama, jika beruntung dalam cinta, tidak beruntung dalam perjudian. Kau pasti akan kalah hari ini. Tentu saja, jika kau takut, kau bisa memilih untuk tidak berjudi. Mauga Oda, di mataku kau hanyalah badut. Nanti akan kutunjukkan padamu siapa sebenarnya kau. Kata Liu Chao dengan nada mengejek, lalu meminta pelayan untuk membawakan cangkir dadu dan 3 dadu untuk melanjutkan perjudian. Namun, situasinya tidak membaik. Mungkin keberuntungannya sangat buruk. Setelah berjudi 5 kali lagi, Liu Chao memenangkan 1 putaran, artinya dia menebak dengan benar sekali. Dia kalah 4 putaran dan kehilangan 6.000 dolar as lagi. Sekarang dia telah kehilangan total 20.000 dolar as, hampir setengah dari 50.000 dolar as miliknya. Tatapan Liu Chao tertuju pada wajah Mauki di belakang Mauga Oda. Ia telah memperhatikan sebelumnya bahwa setiap kali Mauga Oda mengocok dadu dan tiba giliran Mauga Oda untuk menebak, Mauki akan menyentuh punggung Mauga Oda dengan tangannya 2 jari di punggung kanan dan 1 di kiri. Jika bukan karena pendengarannya yang luar biasa, ia tidak akan menyadarinya. Jadi kaulah yang berada di balik semua ini. Kenapa kau tidak duduk dan bertaruh denganku? Kata Liu Chao dengan nada mengejek. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi jika kau mau bertaruh denganku, aku bersedia, kata Mauki dengan bangga. Baiklah, kalau begitu duduklah. Aku ingin kau juga memenangkan celanamu, kata Liu Chao dengan percaya diri. Hahaha. Mauki, Mauga Oda, dan Mao Yin tertawa terbahak-bahak. Liu Chao cukup cerdik untuk melihat bahwa Mauki sedang merencanakan sesuatu. Tetapi alih-alih menghentikan perjudian, dia malah ingin berjudi melawan Mauki. Ini sama saja dengan mencari kematian. Kemudian Mauki menggantikan Mauga Oda dan duduk, menatap Liu Chao seolah-olah dia sudah mati, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo, jangan buang waktu. Karena kamu seorang ahli, mari kita bermain tebak-tebakan dengan 3 dadu. Kamu menang jika tebakanmu benar, dan kamu kalah jika tebakanmu salah. Kamu mau? Kata Liu Chao. Berani? Apa yang perlu ditakutkan? Mauki tersenyum, memancarkan rasa percaya diri yang kuat, seolah-olah dia adalah raja judi tak terkalahkan yang tidak akan menolak metode judi apapun yang diusulkan oleh Liu Chao. Bagus sekali. Liu Chao tersenyum dingin, memasukkan ketiga dadu ke dalam wadah dadu, dan perlahan mengocoknya, semakin cepat, sebelum membantingnya ke meja dengan keras. Pukul 13, kata Mauki dengan tenang. Ketika Wang Jun membuka dadu, terlihat angka 6, 5, dan 2. Tepat 13 poin. His, Younan, Wang Jun, dan Cao Min tersentak bersamaan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat seorang ahli judi yang dapat membedakan angka-angka, yang benar-benar mengejutkan mereka. Namun, Mauga Oda dan Mao Yin memasang ekspresi puas, Liu Chao sudah ditakdirkan untuk kalah hari ini. Liu Chao menatap Mauki dengan terkejut sejenak sebelum mendorong gulungan emas sepanjang 2000 meter itu. Mauki tersenyum angkuh, meraih cangkir dadu, dan dengan jentikan cepat tangan kanannya, ia telah memasukkan 3 dadu. Ia mengocoknya dengan cepat, tangan kanannya menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sementara suara dadu yang membentur cangkir dadu terdengar cepat seperti hujan yang menghantam daun pisang, seolah-olah 1000 pasukan sedang menyerbu. Momentumnya sungguh mengguncang bumi. Dengan bunyi bang, dia membanting cangkir dadu ke atas meja dengan kecepatan kilat. Ketiga dadu itu masih bergulir cepat di dalamnya. Akhirnya berhenti hampir bersamaan, dengan selisih waktu yang sangat singkat di antara ketiganya. Dalam dunia perjudian, melempar dadu adalah keterampilan yang ajaib. Setiap dadu memiliki 6 sisi, masing-masing dengan 1 hingga 6 lekukan kecil. Suara yang dihasilkan saat dadu berhenti tentu sedikit berbeda. Jika hanya 1 dadu yang berhenti, pendengar dadu yang terampil dapat mengetahui angka yang benar. Namun, jika beberapa dadu berhenti secara bersamaan, suara mereka saling mengganggu, sehingga mustahil bagi pendengar yang terampil untuk mendengar angka yang sebenarnya. Liu Chao dan ketiga rekannya, yang tidak familiar dengan teknik perjudian, tidak dapat memahami keajaiban metode ini. Namun, mereka tetap takjub dengan cara lawan mengocok dadu. Lawan itu jelas orang ahli judi yang langka, dan Mauga Oda memiliki motif tersembunyi dan niat jahat. Siapa namamu? Tanya Liu Chao, menatap Mauki dengan saksama. Mauki, kata Mauki dingin. Sepertinya kau benar-benar seorang ahli judi, dengan keahlian luar biasa. Jadi, aku hanya akan bertaruh denganmu di ronde ini saja. Kau punya 20.000 dolar as dalam bentuk medali emas, ditambah 500.000 RMB, total sekitar 620.000 RMB, aku punya 28.000 dolar as dalam bentuk medali emas, ditambah 7 medali emas, yang kuperkirakan juga sekitar 620.000 RMB. Kita selesaikan ini sekaligus.
Beranikah kau? Liu Chao mengeluarkan medali emas yang ia menangkan di kejuaraan memori dunia dari sakunya, membantingnya di atas meja, dan berkata dengan mata merah, tampak seperti seorang penjudi yang telah kehilangan segalanya dan akan mempertaruhkan semuanya. Younan dan dua orang lainnya tercengang. Ya Tuhan, bagaimana bisa kakak Chao sebodoh itu? Dia akan kehilangan celananya. Mata Maoki memancarkan cahaya tajam yang tertuju pada wajah Liu Chao. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Mao Gaoda dan berkata, semua taruhan ini milikmu. Aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu. Kamu yang harus memutuskan. Mata Mao Gaoda berkedip, dan dia berkata, Saudara Qi, kau bisa mengambil keputusan untukku. Menang atau kalah, aku tidak akan menyalahkanmu. Pria ini benar-benar pantas menjadi salah satu siswa terbaik. IQ-nya memang tinggi. Karena kemampuan berjudi Maoki berkali-kali lebih baik darinya, dia dengan murah hati membiarkan Maoki mengambil keputusan, yang jauh lebih baik daripada dia sendiri yang mengambil keputusan. Maoki mengangguk dan diam-diam mulai melakukan perhitungannya. Tampaknya Liu Chao merasa terintimidasi oleh kemampuan berjudi lawannya yang superior dan tidak berani berjudi lama. Jadi dia ingin mempertaruhkan semuanya. Namun, peluang Liu Chao untuk menang hanya 1:18, sedangkan peluangnya sendiri adalah 17:18, sehingga itu adalah pertaruhan yang bisa dia ambil. Namun, dia bisa dengan mudah memenangkan semua uang dan medali emas Liu Chao dengan perlahan merebusnya seperti katak dalam air, metode yang bebas risiko dan terbukti ampuh. Dia menggelengkan kepala dan berkata, jangan berjudi seperti itu. Mari kita lanjutkan berjudi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Haha. Liu Chao mencibir, Tuan Maoki, Anda seorang ahli judi, dan Anda ingin berjudi perlahan dengan saya? Apakah Anda pikir saya bodoh? Jadi, jika kita akan berjudi, mari kita selesaikan dalam satu putaran, atau permainan berakhir. Kehilangan $20.000 tidak akan membuat saya lumpuh. Saya masih akan menjalani hidup tanpa beban. Bagus. Wang Jun, Cao Min, dan Younan semuanya diam-diam memujinya. Meskipun Liu Chao kehilangan $20.000, ia berhasil menekan lawannya dalam hal momentum. Mao Qi dan Mao Yin sedikit mengerutkan kening. Wajah Mao Gaoda memucat. Tujuannya hari ini bukan hanya untuk memenangkan $50.000 dari Liu Chao, dia juga ingin Liu Chao berhutang budi padanya. Tetapi sekarang Liu Chao begitu licik, bersikeras pada pendekatan menang atau tidak sama sekali dalam satu permainan, yang menggagalkan tujuannya. Namun, jika dia memenangkan semua chip Liu Chao, mungkin Liu Chao akan putus asa dan terus berjudi. Memikirkan hal itu, dia berbisik di telinga Mao Qi, Saudara Qi, mari kita bertaruh padanya. Mao Qi mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Liu Chao dan berkata sambil tersenyum, karena kau bersikeras menentukan pemenang dalam satu putaran, aku setuju. Tebak angkanya. Sialan, Mao Gaoda benar-benar berusaha membunuh kita. Wang Jun, Cao Min, dan Younan bergumam sendiri. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Mereka semua orang pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa peluang Liu Chao untuk menang hampir nol? Liu Chao tersenyum misterius dan berkata dengan tenang, pukul 5 sore. Wang Jun gemetar saat membuka cangkir dadu itu. Ketiga dadu tersebut menunjukkan angka tepat 5, 6, dan 6, total 17 poin. Ekspresi Mao Qi sudah berubah drastis ketika Liu Chao meneriakkan pukul 5 sore, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sekarang setelah ia melihat bahwa itu benar-benar pukul 5 sore, ia merasa seolah jiwanya telah diambil, dan ia terkulai lemas di kursinya. Mustahil, benar-benar mustahil. Wajah Mao Gaoda dan Mao Qi memucat saat mereka menatap ketiga dadu itu, hampir tidak percaya itu benar. Ya Tuhan, benar-benar 17 poin. Dia menang. Kakak Chao menang. Wang Jun dan Cao Min melompat-lompat seperti orang miskin yang memenangkan 5 juta dalam lotre. Bahkan Younan pun terkejut dan tidak mengerti bagaimana ini mungkin terjadi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Liu Chao bisa menebak poinnya. Liu Chao berdiri dengan seringai jahat, menggeledah seluruh isi kotak mijin dan Mao Gaoda, lalu menatap wajah Mao Gaoda yang dipenuhi amarah, dan berkata sambil tertawa aneh, terima kasih telah memberiku uang. Bagaimana tepatnya kau menebak angka itu? Tanya Mao Gaoda dengan gigi terkatup rapat. Haha, kata Liu Chao sambil menyeringai jahat, satu permainan menentukan pemenangnya. Semuanya tentang takdir, semuanya tentang keberuntungan. Tapi mengapa saya secara spesifik mengatakan 17 poin, bukan 16 atau 15? Itu karena nama saya Liu Chao, dan kedua karakter itu adalah merek emas, dengan tepat 17 goresan, jadi saya menebak 17 poin. Apakah Anda mengerti? Kata Liu Chao dengan bangga. Tentu saja, bukan begitu kenyataannya. Dia telah menggabungkan 50% pendengaran kelelawar, membuat pendengarannya sangat tajam. Ketika dia bertaruh dengan Mao Gaoda sebelumnya, dia dapat dengan jelas mendengar dan membedakan suara setiap sisi dadu yang jatuh. Jadi, dia secara alami mengetahui angkanya dengan mendengarkannya. Ini terlalu aneh.
Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka mulai ragu. Apakah kau berani melanjutkan taruhan denganku? Mao Gaoda merasa seperti ditampar lagi oleh Liu Chao dan berkata dengan menantang. Kamu masih punya uang? Kata Liu Chao dengan sinis. Saya bisa menulis surat pengakuan hutang, kata Mao Gaoda. Surat utang? Berjudi dengan orang bodoh sepertimu adalah penghinaan terhadap status dan kecerdasanku. Pergi dari sini. Liu Chao berkata dingin, menunjukkan tidak tertarik pada surat utang itu. Kau sombong. Mao Qi berdiri dan menatap Liu Chao dengan tajam. Kalau begitu, datang dan gigit aku, kata Liu Chao dengan sinis. Lain kali, aku akan membawa cukup uang untuk berjudi denganmu, tapi aku tidak tahu apakah kau berani, kata Mao Qi. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak berani saya. Liu Chao, lakukan, kata Liu Chao dengan bangga. Bagus sekali. Setelah Mao Qi selesai berbicara, dia berkata kepada Mao Yin dan Mao Gaoda, yang tampak sangat enggan, ayo pergi. Lain kali dia akan membayar kembali pokok dan bunganya. Ketiga pria itu menatap Liu Chao dengan tatapan penuh kebencian, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Suara Liu Chao terdengar dari kejauhan. Ini sebuah nasihat untukmu jika kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati. Aku akan memberimu pelajaran. Mao Gaoda dan dua orang lainnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Mao Yin meraung histeris, berbalik dan menyerbu masuk, meninju hidung Liu Chao dengan pukulan membabi buta. Liu Chao mencibir dan melayangkan pukulan ringan untuk menangkis serangan itu. Tamparan. Mao Yin merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya. Tinjunya hampir hancur. Tubuhnya terlempar keluar pintu seolah menunggangi awan, menabrak dinding koridor dengan keras. Dia meluncur ke bawah seperti lukisan, darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Namun, Liu Chao duduk tak bergerak di kursinya. Seolah-olah dia tidak hanya menyingkirkan seorang pria dengan berat hampir 200 pon, melainkan bola pingpong yang hampir tidak memiliki berat sama sekali, sehingga semuanya menjadi terlalu mudah baginya. Ya Tuhan, kakak Chao luar biasa. Wajah Wang Jun dan Cao Min dipenuhi keterkejutan. Adapun Younan, dia tetap tidak terpengaruh. Lagi pula, dia tahu betapa kuatnya Liu Chao, dan bagi Mao Yin untuk menyerang Liu Chao sama saja dengan mencari kematian. Namun, Liu Chao tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia bergegas maju dan menginjak dada Mao Yin, menatapnya dari atas sambil berkata, dasar bodoh. Sepertinya kau tidak tahu betapa kuatnya kakekmu. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ampunilah aku, ampunilah aku. Mao Yin merasa seolah-olah sebuah gunung menekan dadanya, hendak menghancurkannya menjadi debu. Menghadapi tatapan tajam Liu Chao, dia benar-benar ketakutan, celananya basah kuyup oleh keringat. Sialan, kau beneran buang air kecil dan besar di sembarang tempat? Liu Chao cepat-cepat menutup hidungnya dan menendang pria itu keluar dari hotel. Mao Gaoda dan Mao Qi dengan cepat membantu Mao Yin berdiri dan bergegas pergi. Sialan, orang ini lolos begitu saja, kata Liu Chao. Saudara Chao, kau sangat tampan dan perkasa. Wang Jun dan Cao Min bergegas keluar, saking gembiranya mereka sampai tidak bisa berkata-kata. Para pelayan dan pelanggan lain yang menyaksikan kejadian itu juga memandang Liu Chao seolah-olah dia adalah seorang dewa. Beberapa wanita yang lebih menarik bahkan sering menggoda Liu Chao. Liu Chao dengan santai memberikan ciuman jauh kepada seorang wanita muda yang tampak genit dan cantik, yang membuat wanita itu berteriak kaget. Kemudian, ia dengan cepat menarik Wang Jun dan Cao Min ke ruang pribadi, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di meja. Wang Jun bertanya dengan tidak sabar, Saudara Chao, bagaimana tepatnya Anda bisa menebak angka itu dengan benar barusan? Tentu saja saya mengetahuinya dengan mendengarkan, kata Liu Chao. Kau tahu cara berjudi? Tanya Wang Jun dengan tatapan skeptis. Tidakkah kau tahu ada orang-orang jenius di dunia ini? Dengan daya ingatku yang luar biasa, aku tentu saja bisa mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin, kata Liu Chao. Maksudmu, hanya dalam waktu singkat, kau sudah menjadi ahli dalam mendengarkan bunyi dadu? Wang Jun tergagap. Tentu saja, kata Liu Chao Feng dengan santai. Cao Min tidak berkata apa-apa. Dia mengambil cangkir dadu, memasukkan 3 dadu, mengocoknya dengan panik, lalu membantingnya keras ke meja. Bertanya dengan penuh harap, kakak Chao. Berapa poin? Jam 9, kata Liu Chao dengan tenang. Cao Min dengan cepat membuka cangkir dadu, memperlihatkan angka 2, 3, dan 4, yang tepat berjumlah 9. His! Wang Jun dan Cao Min tersentak, terpstunet untuk waktu yang lama sebelum melompat dan berteriak bersamaan. Saudara Chao, kau sungguh luar biasa. Younan terkejut, tetapi juga memandang Liu Chao dengan kagum dan hormat, seraya berseru, kau semakin menakjubkan. Jangan mengidolakan saya. Saya hanya seorang legenda, kata Liu Chao sambil melambaikan tangannya. Saudara Chao, kau benar-benar telah menciptakan legenda, kata Cao Min sambil tersenyum licik, tapi ini belum berakhir.
Kau sangat jahat. Kau pura-pura bodoh untuk menipu mereka dan memasang jebakan. Kau bilang jumlah poinnya sama dengan jumlah goresan dalam namamu. Dilihat dari ekspresi mereka benar-benar mempercayainya dan bahkan ingin berjudi denganmu. Mereka akan mengalami nasib buruk. Sebenarnya, aku orang baik. Aku sudah memperingatkan mereka. Jika kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati, kata Liu Chao sambil menyeringai jahat. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa dan bercanda sejenak, Wang Jun dan Cao Min serentak mengarahkan pandangan mereka dengan penuh harap ke kotak berisi 500.000 yuan. Wang Jun berkata dengan penuh harap, "Saudara Cao, setelah perburuan selesai, semua orang akan mendapat bagian. Hehe, bagaimana kalau aku memberi kalian berdua hadiah? Aku berencana membeli rumah di Beijing selama masa kuliahku dan segera menemukan kebahagiaan. Kau harus tahu bahwa membeli rumah di Beijing membutuhkan lebih dari 5 juta yuan. Seluruh kekayaan kakak tertuamu ada di sini, dan dia masih kekurangan lebih dari 4 juta yuan. Uang ini benar-benar tidak bisa dihabiskan begitu saja," kata Liu Chao dengan raut khawatir. "Baiklah. Tapi kau tidak akan menyuruh kami membayar tagihannya, kan?" kata kedua pria itu dengan tak berdaya dan memilukan. "Tentu saja tidak. Menurutmu aku sekikir itu? Aku akan bayar tagihannya nanti," kata Liu Chao. "Maksud saya, kami rugi 1.800 yuan karena Anda. Bisakah Anda mengembalikannya kepada kami? Jika tidak, itu sama saja seperti kami membeli tiket," kata Wang Jun lemah. "Apa? Kalian benar-benar ingin uang kalian kembali setelah hilang? Apakah itu mungkin? Sepertinya aku perlu memberi kalian pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia yang baik." Liu Chao tampak tak percaya dan mulai memberi ceramah kepada mereka berdua tentang prinsip-prinsip menjadi orang baik, sama seperti kepala sekolah Cheng Xin yang telah memberi ceramah kepadanya hari itu. Wang Jun dan Cao Min sangat malu dengan pelajaran itu sehingga mereka berharap bisa membenturkan kepala mereka ke tembok dan mati. Younan menutup mulutnya dan terkekeh. Di dalam ruangan pribadi itu, 4 orang sedang minum dan mengobrol. Wang Jun, dengan wajah memerah karena minum, berkata dengan lantang, "Saudara Chao, saya tidak bisa kuliah di universitas yang sama denganmu, karena saya akan mendaftar ke Universitas Kedokteran Yanqing. Kau ingin menjadi dokter?" Liu Chao, Cao Min, dan Younan semuanya menatap Wang Jun dengan terkejut. "Saat masih kecil, impian saya adalah menjadi seorang satria gagah berani yang bisa terbang di atas atap dan melompati tembok, tetapi itu tidak realistis. Saat dewasa, saya ingin menjadi seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, serta menghabiskan hidup saya untuk menaklukkan beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah kedokteran," kata Wang Jun dengan tatapan penuh tekad. Ketiga pria itu dipenuhi rasa kagum. Cita-cita Wang Jun sungguh luhur. "Impian saya adalah membangun perusahaan Fortune 500, dan saya akan mendedikasikan hidup saya untuk itu. Itulah mengapa saya melamar ke sekolah bisnis Hangzhou kali ini." Mata Cao Min bersinar dengan cahaya warna-warni. "Teruslah berjuang. Kamu pasti akan meraih impianmu," kata Liu Chao dan Younan bersamaan. "Kakak ipar, Anda adalah murid terbaik di seluruh sekolah. Apa impian Anda?" tanya Wang Jun dengan rasa ingin tahu. "Aku ingin menjadi ahli botani, mendedikasikan diriku untuk penelitian tanaman, untuk menemukan tanaman yang dapat membuat pohon menghasilkan padi, kedelai, dan jagung, sehingga umat manusia tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan pangan. Ini bidang yang khusus, tetapi aku merasa sangat bermakna, dan akan bermanfaat bagi generasi mendatang, jadi layak untuk mendedikasikan hidupku untuk itu." Wajah cantik Younan menunjukkan kerinduan. "Oleh karena itu, aku berencana untuk mendaftar ke Fakultas Biologi di Universitas Yanqing. Kakak ipar, kau benar-benar luar biasa. Tak heran kau adalah siswa terbaik." Kekaguman terpancar di wajah Wang Jun dan Cao Min. Liu Chao menatap Younan dengan tatapan kosong. Younan cantik, bukan hanya dari segi penampilan tetapi juga dari segi jiwa. Tujuan hidupnya sederhana namun mulia. Kecantikan seperti itu sungguh layak dikenang seumur hidup. "Ngomong-ngomong, Kakak Chao, apa cita-citamu?" tanya Wang Jun dengan antusias. "Mimpiku?" Liu Chao tersenyum kecut. "Dulu, aku hanya ingin menjadi sopir taksi, menjalani kehidupan biasa. Sekarang, aku bermimpi suatu hari nanti pergi ke planet lain, melihat alien, dan mengagumi keindahan mereka." "Ah, Kakak Chao, Anda ingin bekerja di industri kedirgantaraan?" tanya Wang Jun dan Cao Min dengan heran. "Tidak, aku tidak tertarik pada industri luar angkasa, atau teknologi apapun. Aku hanya ingin menjadi semakin kuat agar bisa menjelajahi ruang hampa dengan tubuh fisikku dan mengunjungi planet-planet asing." Wajah Liu Chao juga menunjukkan antisipasi, dan mata harimaunya bersinar terang. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Wang Jun dan Cao Min, bahkan Younan pun tercengang. Cita-cita Liu Chao terlalu tidak realistis. Tentu saja, cita-cita ini sulit dicapai dan membutuhkan kerja keras dalam jangka waktu yang lama. Dalam proses kerja keras itu,
Aku akan menghasilkan banyak uang dan mengumpulkan semua harta paling indah di dunia di hadapanku. Aku ingin menjadi orang terkaya di dunia, master bela diri nomor 1 di dunia, dan kekasih idaman di hati semua wanita cantik. Kata Liu Chao sambil tersenyum licik. Hahaha. Wang Jun dan Cao Min tak bisa lagi menahan tawa mereka dan membungkuk, tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak mengira Liu Chao berbicara dari lubuk hatinya, melainkan hanya bercanda. Hanya Younan, yang telah menyaksikan banyak prestasi luar biasa Liu Chao, yang merasa bahwa Liu Chao mengatakan yang sebenarnya. Jantungnya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas, dan ekspresi penuh harap muncul di wajah cantiknya. Dia memiliki firasat bahwa hidupnya pasti akan menjadi sangat cemerlang karena Liu Chao. Akhirnya, mereka berempat, dalam keadaan mabuk dan kenyang, membayar tagihan dan meninggalkan restoran, langsung menuju gerbang sekolah. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di salah satu sisi gerbang sekolah. Pintu mobil didorong terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita keluar. Pada saat yang sama, mereka menatap Younan dan Liu Chao yang saling berpegangan tangan dengan mata yang penuh kesedihan. Younan, kau telah mengecewakan kami terlalu banyak. Younan segera melepaskan tangan Liu Chao. Wajahnya memerah karena malu, dan bertanya dengan heran. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Kami sudah menunggumu begitu lama. Tuan dan Nyonya You berjalan perlahan mendekat. Kenapa kamu tidak meneleponku? Tanya Younan. Ponselmu mati? Jadi kami tidak punya pilihan selain menunggu di sini, kata Ibu You. Ah, aku mematikan ponselku saat terbang pulang, dan aku lupa menyalakannya kembali. Younan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, tampak sedikit bingung. Ada yang kau butuhkan? Malam ini, Bibi Liu memberitahuku bahwa kamu sedang jatuh cinta. Kamu bahkan bermesraan dengan teman sekelas laki-laki di depan umum. Kami tidak percaya, sungguh tidak percaya, tetapi Bibi Liu menunjukkan foto-fotonya kepadaku, jadi kami terpaksa percaya. Itulah mengapa kami datang ke sekolah untuk mencarimu, tetapi kamu tidak sedang belajar mandiri. Jadi kami hanya bisa menunggu di gerbang sekolah, kata Ibu You. Bibi Liu yang ia sebutkan adalah ibu dari Zheng Xiaoli, teman sekelas Younan. Ketika Younan mencium Liu Chao, ia merasa hal itu sangat menarik. Jadi ia mengambil foto dengan ponselnya dan kemudian memberitahu ibunya tentang hal itu sebagai berita besar. Bibi Liu adalah sahabat terbaik Ibu You. Jadi wajar saja dia langsung memberitahu Ibu You. Kakak Chao, kau dalam masalah besar. Semoga beruntung. Wang Jun dan Cao Min serentak menundukkan kepala dan bergegas masuk ke gerbang sekolah dalam sekejap, tetapi mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi di pintu untuk menguping dan sesekali mengintip keluar, tanpa seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Liu Chao juga sedikit bingung, dan hanya berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Yo menyerbu ke arah Liu Chao, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan garang, "Bajingan, jika kau berani mengganggu nananku lagi, aku akan mematahkan kakimu." Liu Chao membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, ketika Ibu Yo bergegas mendekat dan menarik Ayah Yo ke samping. Dasar orang tua bodoh, omong kosong apa yang kau ucapkan? Di mana letak kesalahan ucapanku? Tanya Ayah Yo dengan heran. Tentu saja kamu salah. Seharusnya kamu bilang dasar bajingan. Kalau kamu terus mengganggu nananku selama SMA, aku akan mematahkan kakimu, kata Ibu Yo. Tuan Yo terdiam sejenak, lalu dengan marah berkata, "Sayang, apa kau gila? Bukankah ini malah mendorongnya untuk mendekati nanan kita? Bukankah ini malah mendorong mereka untuk berpacaran? Mereka akan segera lulus SMA. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa mereka tidak boleh berpacaran? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menakutinya? Pak Tua, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, siapakah anak laki-laki ini?" Kata Ibu Yo dengan kesal. "Siapa itu? Mungkinkah seorang selebriti?" Gumam Ayah Yo, sambil menatap wajah Liu Chao. Ia menatapnya lekat-lekat sejenak sebelum berseru kaget. "Oh, ternyata Liu Chao, pemenang kejuaraan ingatan dunia. Tapi lalu kenapa? Apakah kita akan mendorongnya untuk berkencan dengan Nanan hanya karena dia begitu luar biasa? Tentu saja tidak. Yang ibu khawatirkan adalah karena dia sangat luar biasa. Nenekku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Jika ibu mengatakan hal-hal seperti itu, nenekku tidak akan sanggup menanganinya. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang, jadi ibu harus berhati-hati dengan cara ibu," kata Ibu Yo. "Baiklah, kau benar, tapi aku tetap perlu memberimu peringatan." Setelah mengatakan itu, Tuan Yo melangkah menghampiri Liu Chao dan berkata dengan garang, "Dasar bocah, jika kau berani mengganggu nananku lagi sebelum kita sepakat, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kami semua sedang bekerja keras untuk mengulang pelajaran kami sekarang, Paman. Jangan khawatir," kata Liu Chao. "Kalian tadi malam berpesta pora, mabuk-mabukan, dan kalian bilang akan belajar giat? Kurasa kalian sudah benar-benar lupa soal ujian masuk perguruan tinggi." Pak Yo memarahinya dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Younan dan berkata dengan nada tegas, "Nanan, pergi ke sekolah sekarang untuk mengemasi buku-bukumu,
dan pulanglah bersama kami nanti. Belajarlah di rumah dulu dan jangan datang ke sekolah. Aku akan menjelaskan kepada guru. Belajar di rumah? Bagaimana mungkin? Younan terkejut. Kenapa tidak? Seru ayah Yo. Janggutnya berdiri tegak dan matanya membelalak. Tanpa guru di rumah yang membimbingku, tidak ada gunanya belajar, kata Younan lemah. Guru, saya adalah mahasiswa berprestasi lulusan Universitas Peking, dan ibumu adalah mahasiswa berprestasi lulusan Universitas Aoki. Tidak bisakah kami membimbingmu? Kata Tuan Yo dengan bangga. Baiklah kalau begitu, aku akan belajar di rumah. Younan berkata dengan ekspresi tersinggung, lalu tersipu dan berkata kepada Liu Chao, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk mereka. Sebentar lagi aku akan kembali ke sekolah. Dan bahkan jika aku tidak kembali ke sekolah, ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang, dan kemudian aku akan bebas. Ya, aku akan lulus ujian mereka, kata Liu Chao dengan suara rendah. Jadi, di bawah pengawasan ketat orang tuanya, Younan pergi ke kelas, mengambil semua buku pelajarannya, masuk ke dalam mobil, dan pulang ke rumah bersama mereka. Liu Chao, tentu saja, menundukkan kepala dan berjalan menuju asrama bersama Wang Jun dan Chao Min. Saudara Chao, bersabarlah selama 20 hari. Setelah 20 hari, kau dan istrimu bisa bersama selamanya, saran Wang Jun, melihat ekspresi murung Liu Chao. Dulu, perpisahan justru membuat hati semakin rindu, dan kami sangat bahagia, kata Chao Min sambil tersenyum licik. Pergi sana, kalian berdua orang-orang mesum. Aku tidak marah karena kalian berpisah dengan kakak iparmu. Yang kukhawatirkan adalah wanita-wanita cantik lain yang memanfaatkan situasi ini dan menggangguku. Itu akan menjadi masalah besar bagiku, kata Liu Chao dengan cemas. Kedua pria itu langsung tercengang, menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah monster, terdiam lama. Mereka telah membuang waktu mencoba menghiburnya. Pria ini sama sekali tidak membutuhkan penghiburan mereka. Jika Wu Xianglu datang lagi untuk memberiku bunga besok dan mencoba merayuku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, kata Liu Chao dengan raut wajah khawatir. Ya Tuhan, kirimkanlah petir untuk membunuh bajingan tak tahu malu ini. Wang Jun dan Chao Min berteriak marah dalam hati mereka, menatap Liu Chao dengan niat membunuh yang dingin. Ada apa? Ada apa dengan kalian? Tanya Liu Chao dengan terkejut. Saudara Chao, kau sudah berhasil merebut hati gadis tercantik nomor 1 di sekolah, jadi jangan pernah berpikir untuk mendekati Wu Xianglu lagi. Kedua pria itu memperingatkan dengan marah. Bukan aku yang mengejar Wu Xianglu, melainkan dia yang mengejarku. Dia ingin menjatuhkanku, kata Liu Chao dengan nada sedih. Setelah melihat Younan menciummu, dia pasti tidak akan mencoba macam-macam lagi denganmu, kata kedua pria itu dengan tegas. Sebelum mereka selesai berbicara, telepon Liu Chao berdering. Liu Chao mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa ia telah menerima pesan teks dari Wu Xianglu. Saudara Chao, aku akan membawakanmu sarapan besok pagi. Ini dikirim lewat pesawat dari Yanjing. Kedua pria yang memiliki pandangan jelas melalui alat pengintai itu langsung membeku, merasakan dorongan untuk bunuh diri di tempat. Begitu sinar fajar pertama muncul di cakrawala, Liu Chao bangkit dengan penuh semangat, membawa koper berisi 500.000 RMB dan emas senilai hampir 50.000 dolar Amerika ke Taman Xiangshan. Tanpa berlama-lama di dalam, ia melompat dari tebing, dengan mudah melompati tembok, dan memasuki hutan yang luas. Hutan ini membentang sejauh mata memandang, dan meskipun baru terbentuk dalam 10 tahun terakhir, tidak ada predator besar di dalamnya, tetapi ada cukup banyak hewan kecil. Liu Chao telah sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan 3 makhluk, dan juga mengintegrasikan setengah dari kemampuan 5 hewan lainnya. Dia sebenarnya bisa saja mengintegrasikan kemampuan makhluk lain sejak lama. Namun, dia tidak sembarangan menggabungkan diri dengan kemampuan apapun. Tujuannya adalah memasuki hutan dan dengan hati-hati memilih salah satu kemampuan yang akan memberinya manfaat besar. Dia telah dengan cermat memeriksa kemampuan lebah, semut, belalang sembah, tokek, dan laba-laba, dan menemukan bahwa semuanya sangat membantunya. Namun, pendengaran kelelawar, yang awalnya dianggap tidak terlalu berguna, ternyata lebih penting daripada kemampuan makhluk lain manapun. Pendengaran itu tidak hanya memungkinkannya melakukan pendaratan darurat dengan sukses, tetapi juga memungkinkannya mendengar banyak rahasia, memainkan peran penting setiap saat. Oleh karena itu, kali ini kita perlu mengintegrasikan setidaknya satu kemampuan yang dapat menyaingi pendengaran kelelawar. Liu Chao berjalan cepat menembus hutan lebat, sambil berpikir dalam hati, instrumen ilahi super, tunjukkan makhluk-makhluk dengan kemampuan khusus yang telah kau deteksi. Aku ingin memilih dengan hati-hati. Instrumen Dewa Super menghela napas dan berkata, kau tidak bisa mengambil lebih dari yang kau mampu. Kau telah menggabungkan 8 kemampuan biologis, 3 diantaranya telah sepenuhnya menyatu. Namun, kau belum menguasainya atau mengintegrasikannya. Ini akan menjadi pukulan besar bagi masa depanmu. Jika kau terus menggabungkan lebih banyak kemampuan biologis, mereka akan saling bertentangan dan mengganggu, sehingga sulit bagimu untuk menguasainya dengan benar.
jalanmu menuju kekuasaan akan terputus. Guru, mengintegrasikan dan memahami? Apa maksudmu? Liu Chao berhenti di tempatnya, terkejut. Apakah kamu takut melangkah terlalu keras saat berjalan, karena khawatir merusak lantai? Apakah ingatanmu begitu kuat sehingga kamu menghafal semua yang kamu lihat, membuatmu lelah secara mental? Apakah kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk menggunakan pisau? Semua ini adalah tanda bahwa kamu belum menguasai kemampuan biologis gabungan dengan benar, apalagi mengintegrasikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah menggabungkan setiap kemampuan biologis, kamu harus menemukan cara untuk menguasainya sepenuhnya, untuk menjadikannya nalurimu. Kemudian, kamu harus menghubungkan dan mengkoordinasikan kemampuan biologis gabungan tersebut dengan sempurna. Hanya dengan begitu kamu dapat mencapai integrasi sejati dan terus mengekstrak dan menggabungkan kemampuan biologis lainnya, kata instrumen Dewa Super. Liu Chao terkejut dan terdiam sejenak sebelum bertanya, bagaimana tepatnya saya harus melakukan ini untuk mencapai apa yang Anda minta? Instrumen Dewa Super berkata, kamu harus mencari tahu sendiri hal-hal ini. Aku hanya bisa memberimu beberapa petunjuk. Misalnya, kamu memiliki daya ingat yang sangat kuat dan dapat mengingat segalanya. Namun, banyak dari ingatan itu tidak berguna. Kamu tidak perlu mengingatnya sama sekali. Biarkan saja berlalu. Kamu juga perlu melatih diri untuk mengendalikan kekuatan seekor semut agar kamu tidak pernah secara tidak sengaja menghancurkan lantai atau membunuh seseorang dengan satu pukulan. Hal yang sama berlaku untuk teknik pisau belalang. Kamu perlu berlatih dengan tekun sampai kamu dapat menggunakannya dengan mudah. Lagi pula, kamu bukan belalang, tetapi manusia, jadi kamu perlu membuat beberapa variasi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, adapun menggabungkan kemampuan beberapa organisme secara sempurna, sebenarnya cukup sederhana. Misalnya, jika Anda menerapkan kekuatan semut secara sempurna pada teknik pedang belalang sembah, Anda dapat menyerang musuh dari samping atau belakang secara akurat berdasarkan ingatan, tanpa kesulitan. Saya mengerti. Terima kasih, instrumen Dewa Super. Liu Chao dipenuhi rasa syukur. Baru sekarang dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan instrumen Dewa Super tentang menjadi Dewa Super, yang membutuhkan waktu lama dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Dia juga menyadari bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan untuk menjadi kuat, seseorang perlu berlatih siang dan malam serta bekerja keras. Mulai hari ini, aku akan berlatih dengan tekun. Aku akan menguasai dan mengintegrasikan ketiga kemampuan biologis yang menyatu sepenuhnya secepat mungkin, teriak Liu Chao dalam hatinya. Dua pisau buah yang dibelinya malam sebelumnya tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mulai mengayunkannya dengan cepat, mengubahnya menjadi dua lingkaran cahaya yang menyilaukan di hutan. Cara berjalannya sangat aneh. Ketika melangkah di atas rumput, ia seperti rakun, dan ketika melangkah di atas bebatuan, ia seperti harimau. Singkatnya, cara berjalannya berubah sesuai dengan medan. Kekuatan kedua pisau buah itu juga bervariasi dari waktu ke waktu. Mereka akan memotong tanaman merambat dengan lembut, meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat saat bertemu duri, dan menebas pohon-pohon kecil dengan sekuat tenaga. Jerami, duri, dan tunas pohon berjatuhan satu demi satu. Tak lama kemudian, terbentuklah lingkaran dengan diameter sekitar 50 meter, di mana hanya sekitar selusin pohon pinus, masing-masing setebal pelukan seseorang, yang masih berdiri tegak. Batu-batu besar telah lama berubah menjadi debu, dan tanah menjadi rata, seperti lapangan latihan alami. Was-was. Liu Chao tiba-tiba mengayunkan tangannya ke belakang, dan kedua pisau buah itu berubah menjadi dua garis cahaya, menancap dalam-dalam di batang kedua pohon yang diingatnya. Kemudian dia mengangkat tinjunya dan meninju pohon pinus yang setebal pelukan seseorang, tetapi pohon pinus itu tidak tumbang, melainkan sedikit bergetar, yang menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, benang sutra laba-laba muncul di tangan kirinya, berkelebat dan melilit cabang pohon pinus. Ia melayang ke langit seperti laba-laba, tiba di pohon pinus dalam sekejap mata. Dengan hentakan kuat kaki kanannya di batang pohon, ia terbang diagonal ke udara, membentuk lengkungan yang indah. Dengan gerakan seperti hantu, ia mengeluarkan pisau buah yang tertancap di dua pohon pinus dan mulai menari-nari di hutan lagi. Seperti laba-laba terbang, memotong banyak jarum pinus. Dia berlatih tanpa lelah, menjadi semakin bersemangat di setiap sesi latihan. Matanya bahkan bersinar dengan cahaya warna-warni, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia merasa telah membuat kemajuan yang luar biasa, dan kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan di hatinya telah berkurang. Dia tidak lagi khawatir akan merusak lantai atau mengacungkan pisau begitu menyentuhnya. Cepat! Bunuh dua tikus gunung di hutan di belakangmu itu. Suara instrumen dewa super tiba-tiba terdengar dalam pikiran Liu Chao. Liu Chao sudah mendengar dua tikus gunung berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah mendengar permintaan Chao Shenyi, dia berbalik dengan cepat dan tiba-tiba melemparkan dua pisau buah seperti kilatan cahaya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, kedua pisau buah itu menempuh jarak hampir 20 meter dan menghantam kepala dua tikus gunung, masing-masing sebesar kelinci kecil, menancapkan mereka jauh ke dalam tanah.
Sangat bagus. Kau telah sepenuhnya menguasai teknik pedang belalang. Pedang itu seperti tanganmu sendiri, mampu menyerang target yang jauh, kata Cao Shenyi. Sebenarnya, bakatmu dalam seni bela diri sangat luar biasa. Sungguh menakjubkan. Hehe. Liu Chao tertawa puas, lalu berkata dengan sedih, tapi aku tidak bisa mengolah ki sejati. Jangan menyesalinya. Karena kau memiliki instrumen Dewa Super dan dapat mengolah seni ilahi penggabungan yang ajaib, makhluk kuat manapun akan mengolah kekuatan untukmu, dan keterampilan mereka yang hebat pada akhirnya akan menguntungkanmu. Kau akan menjadi penguasa langit dan bumi, makhluk terkuat di alam semesta di masa depan, kata instrumen Dewa Super. Liu Chao tercengang, lalu ia segera mengerti. Ketika ia menyatu dengan kemampuan banyak makhluk dan kekuatan mentalnya menjadi sangat kuat, kekuatan instrumen Dewa Super juga akan meningkat. Kemudian ia akan mampu mengekstrak kemampuan makhluk-makhluk yang sangat kuat itu dan menggabungkannya dengan dirinya. Makhluk-makhluk kuat itu memang sedang berlatih untuknya, dan ia memang bisa menjadi makhluk terkuat di alam semesta, penguasa sejati langit dan bumi. Luar biasa. Mata Liu Chao berbinar penuh semangat, dan wajahnya menunjukkan antisipasi. Apakah kau tahu mengapa aku menyuruhmu membunuh kedua tikus gunung itu? Tanya instrumen Dewa Super. Apakah dia ingin aku berpesta dengan daging tikus gunung? Kata Liu Chao sambil tersenyum sederhana. Tentu saja tidak. Itu karena seekor tikus gunung tertentu memiliki kutu yang bermutasi. Ini sangat menakjubkan. Ia dapat melompat setinggi 15 meter, yang merupakan 200 kali tinggi badannya sendiri, dan dapat melompat sejauh 3 meter ke samping, yang merupakan 400 kali tinggi badannya sendiri. Kemampuan melompat ini akan sangat membantu Anda, sangat meningkatkan kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Lagi pula, begitu Anda menyatu dengannya, Anda akan dapat melompat hampir 400 meter ke atas dan hampir 800 meter ke samping, kata instrumen Dewa Super. Ya Tuhan, jika aku bisa menggabungkan kemampuan melompat kutu yang bermutasi itu, aku benar-benar akan menjadi manusia super. Seru Liu Chao dengan kaget dan terkejut, tetapi bertanya dengan ragu, bukankah tadi kau bilang sebaiknya tidak menggabungkan kemampuan makhluk lain, dan sebaiknya kau menggabungkan sepenuhnya kemampuan ketiga makhluk yang sudah digabungkan ini? Karena kau telah menggabungkan kemampuan ketiga makhluk itu, kemampuanku juga sedikit meningkat. Sekarang aku mampu mengekstrak dan menyimpan kemampuan ketiga makhluk itu. Setelah kau sepenuhnya menguasai dan mengintegrasikan kemampuan gabungan tersebut, kau dapat memilih salah satu yang sesuai untuk digabungkan, kata instrumen Dewa Super. Liu Chao sangat gembira dan berkata tanpa ragu, bagus sekali. Tolong ekstrak kemampuan melompat kutu itu sesegera mungkin. Begitu dia selesai berbicara, kemampuan melompat kutu yang bermutasi itu diekstraksi dan diubah menjadi cahaya putih yang menyatu dengan tahi lalat merah di telapak tangan kiri Liu Chao. Di layar virtual dalam pikirannya, muncul entry penyimpanan baru kemampuan biologis tersimpan 1. Kemampuan melompat kutu. Ini luar biasa. Wajah Liu Chao dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian dia berkata, perangkat Dewa Super, bagaimana kalau aku berjalan-jalan di hutan dan mengekstrak 2 kemampuan biologis yang lebih kuat untuk disimpan? Jangan buang waktu. Kau harus fokus pada latihan, kata perangkat Dewa Super itu. Meskipun dapat menyimpan 3 kemampuan, sebaiknya hanya menyimpan 2, agar kau tidak kesulitan mengekstrak dan menyimpan kemampuan biologis yang lebih sesuai jika secara tidak sengaja menemukannya di masa depan. Lalu kita masih perlu mengekstrak dan menyimpan 1 jenis lagi, kata Liu Chao. Ya, kita masih perlu mengekstrak 1 lagi. Aku sudah memilih 1 untukmu kemampuan fotosintesis rumput. Setelah kau menyatu dengannya, kemampuan bertahan hidupmu akan jauh lebih kuat. Bahkan di lingkungan tanpa oksigen atau dengan cahaya yang tidak cukup, kau bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama, kata instrumen Dewa Super. Apa? Mengekstrak kemampuan fotosintesis rumput? Liu Chao tampak terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya, ada yang salah? Tanya instrumen Dewa Super itu. Rumput ini adalah tumbuhan. Jadi bagaimana mungkin ia bisa menyerap kekuatan tumbuhan? Kata Liu Chao dengan terkejut. Cao Shenyi menjawab dengan tenang, sudah kukatakan sebelumnya ekstrak kemampuan semua makhluk hidup, termasuk kemampuan tumbuhan. Bahkan, kemampuan tumbuhan terkadang lebih ampuh dan bermanfaat daripada kemampuan hewan. Ya Tuhan, aku benar-benar akan menjadi Superman. Sebentar lagi aku akan menjadi raja super legendaris. Liu Chao berteriak kegirangan dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang dan bertanya dengan bingung. Lalu mengapa tidak mengekstrak kekuatan fotosintesis dari pohon besar? Itu pasti jauh lebih kuat daripada kekuatan fotosintesis sehelai rumput, kan? Mengekstraksi kemampuan tumbuhan lebih sulit daripada mengekstrak kemampuan hewan. Membutuhkan lebih banyak energi mental. Saat ini, energi mentalmu terlalu lemah, membatasi kemampuanku. Aku hanya bisa mengekstrak kemampuan tumbuhan yang tingginya tidak lebih dari 1 meter, dan itu pun, kemampuannya tidak terlalu canggih, kata instrumen Dewa Super dengan serius. Oh, saya mengerti, kata Liu Chao. Jadi,
Perangkat Dewa Super mengekstrak kemampuan fotosintesis dari sehelai rumput kecil yang tingginya tidak lebih dari 1 meter tetapi memiliki kemampuan terkuat dan menyimpannya di ruang titik merah. Liu Chao melanjutkan latihannya. Baru sekitar pukul 8 ia berhenti berlatih, segera meninggalkan hutan, kembali ke Taman Bukit Gajah, berjalan ke pintu masuk, berdiri tegak, dan menunggu dengan tenang. Semalam dia mengirim pesan singkat kepada Wu Xianglu, lalu menambahkannya sebagai teman Kiki dan terus mengobrol. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu di pintu masuk taman pukul 8 pagi ini. Wu Xianglu setiap hari mengendarai mobilnya sendiri ke sekolah dan baru pulang setelah belajar mandiri di malam hari. Ia selalu melewati Taman Xiangshan setiap pagi. Dia tidak mengajaknya berkencan. Dia hanya takut jika gadis itu membawakan sarapan langsung ke kelas. Itu akan menjadi masalah besar, menimbulkan kehebohan, dan Younan akan mendengarnya dan salah paham, sehingga dia akan berada dalam situasi sulit. Bertemu di pintu masuk taman, terutama sekitar pukul 8 pagi, akan mencegah siswa melihat mereka. Tentu saja, dia juga ingin Wu Xianglu mengantarnya ke bank untuk menyetorkan emas beras dan 500.000 RMB. Pertama, karena ruang di tahi lalat merah ditempati oleh semangka giok, dan kedua, menyetorkannya ke bank akan menghasilkan bunga, yang lebih baik daripada menyimpannya di ruang tahi lalat merah. Setelah menunggu beberapa menit, Wu Xianglu datang dengan BMW merahnya seperti anak panah, berhenti di depan Liu Chao dengan suara decitan ban yang keras. Ia membuka pintu mobil, keluar dengan aroma yang harum dan manis, lalu memberinya termos sambil tersenyum menawan. "Kakak Chao, sarapanlah." Ia berdandan dengan sangat hati-hati hari ini, mengenakan gaun ungu dan kalung berlian berkilauan dengan liontin berlian besar yang menggantung di belahan dadanya yang putih dan dalam. Wajah cantiknya tanpa riasan, dan bibirnya yang merah ceri tanpa lipstik. Rambut hitam panjangnya terurai dari kepalanya, melambai-lambai di udara, membuatnya tampak sangat cantik dan menawan. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Peri seperti itu bisa memikat siapapun. Tatapan Liu Chao agak linglung, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Wu Xianglu membawakan sarapan yang ternyata berupa bakpao kukus 6 bakpao putih bersih, ditambah semangkuk bubur nasi putih. Aromanya begitu menggugah selera, membuat air liur Liu Chao menetes. Ini adalah bakpao King Feng, yang dikirim melalui jalur udara dari Yanjing. Rasanya sangat enak. "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mencicipinya di Yanjing?" kata Wu Xianglu dengan menawan. "Aku belum pernah memakannya," jawab Liu Chao jujur. "Kalau begitu makanlah dengan cepat, nanti aku akan membuatmu menelan lidahmu juga," kata Wu Xianglu dengan manis. Liu Chao baru saja menyerap kemampuan fotosintesis dari rumput kecil itu dan sangat lapar, jadi dia tidak menahan diri dan memakannya dalam suapan besar. Rasanya sangat enak sehingga dia tidak percaya ada roti selezat itu di dunia ini. Liu Chao melahap makanan itu dengan cepat, menghabiskan keenam bakpao kukus dan semangkuk bubur nasi putih, dan bahkan tampak sedikit kurang puas. "Saudara Chao, apakah Anda ingin sarapan lagi? Kurasa Anda belum kenyang," kata Wu Xianglu sambil memberikan tisu seperti seorang kekasih yang lembut. "Tidak perlu, saya hampir kenyang. Bisakah Anda mengantar saya ke bank?" kata Liu Chao lembut, menatap wanita cantik itu dengan mata tergila-gila. "Tentu saja. Ayo pergi," kata Wu Xianglu sambil tersenyum menawan. Lalu keduanya masuk ke dalam mobil, dan Wu Xianglu mengemudi perlahan menuju Yin. "Percepat laju kendaraanmu, Xianglu. Kita harus segera kembali ke sekolah untuk belajar. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang," desak Liu Chao. "Hehe, ban tidak buka jam 8. Paling awal mereka buka jam 9, jadi kita tidak terburu-buru," kata Wu Xianglu sambil tertawa menawan. "Oh, saya belum pernah ke ban sebelumnya, jadi saya tidak tahu aturan ini." Liu Chao sedikit malu karena tidak mengetahui hal yang begitu umum. Kakak Chao ditakdirkan untuk hal-hal besar. Wajar jika dia tidak mengetahui hal-hal sepele seperti ini. Wu Xianglu menatap Liu Chao dengan lembut, matanya dipenuhi kasih sayang yang tak terbatas. "Mustahil, kan? Wanita secantik ini, yang juga putri tunggal dari seorang pria kaya, jatuh cinta padaku hanya karena aku memenangkan kejuaraan memori dunia?" Liu Chao sangat terkejut dan sulit mempercayainya. Tetapi tentu saja dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Wu Xianglu sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Liu Chao, dan berkata, "Sengaja atau tidak, saudara Chao, aku sangat mengagumimu. Di kejuaraan dunia memori, kau begitu menawan, sangat tampan, dan kepercayaan dirimu sungguh menginspirasi. Bukan apa-apa, hanya saja daya ingat saya sedikit lebih baik daripada orang rata-rata," kata Liu Chao dengan rendah hati. Kejuaraan memori dunia telah diadakan selama beberapa dekade, dan puluhan juara telah lahir. Hampir setiap dari mereka telah mencapai prestasi luar biasa, dan sebagian besar dari mereka sudah menjadi miliarder. Saudara Chao, Anda dengan mudah memecahkan semua rekor dunia dan meraih nilai sempurna di ketujuh cabang olahraga. Perlukah saya mengatakan lebih banyak tentang prestasi Anda di masa depan? Kata Wu Xianglu dengan suara penuh harap dan antusias. Mungkin aku tidak akan pernah mencapai apapun,
kata Liu Chao dengan nada merendah. Hehehe ya, kecuali jika matahari terbit di barat. Wu Xianglu berkata, Saudara Chao, aku sangat penasaran, mengapa kau bersembunyi dariku seperti itu sebelumnya? Nanti akan kujelaskan. Liu Chao sedikit malu. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia memang pernah menjadi orang yang tidak berguna di masa lalu. Apakah kita akan pergi ke Ban Cina? Wu Xianglu tentu tahu bahwa ini adalah rahasia Liu Chao. Dan karena Liu Chao tidak mau membicarakannya, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Pergilah ke ban manapun yang terdekat, kata Liu Chao. Hanya bank-bank di Cina yang dapat menukarkan dolar AS dengan RMB. Seperti yang Anda ketahui, RMB telah menguat, sementara dolar AS telah melemah, kata Wu Xianglu. Kalau begitu, mari kita pergi ke Ban Huaguo. Liu Chao langsung berubah pikiran. Apakah kamu berencana untuk menukarkan bonusmu menjadi RMB dan menaruhnya di deposito tetap? Tanya Wu Xianglu dengan manis lagi. Ya. Idealnya, itu harus berupa deposito tetap 5 tahun yang dapat ditarik kapan saja, dengan bunga yang dihitung berdasarkan jumlah tahun deposito tersebut disimpan, kata Liu Chao. Hanya bank komersial pedesaan yang menawarkan layanan ini, dan Anda perlu menyetor setidaknya 300.000 yuan, kata Wu Xianglu. Jika Anda tidak terburu-buru menggunakan uang tersebut, ada cara lain untuk meningkatkan nilainya dengan cepat. Misalnya, baru-baru ini seorang investor swasta di Baicheng berinvestasi di sebuah rumah sakit berskala besar dan perlu mengumpulkan dana dari sektor swasta. Tingkat bunga tahunannya adalah 20%, yang berisiko rendah dan memberikan keuntungan tinggi. Aku mungkin membutuhkan uang itu segera, jadi aku akan menyetorkannya ke bank dulu. Setelah mengatakan itu, Liu Chao berseru, Xianglu, kau sangat berpengetahuan tentang masalah keuangan. Anda terlalu memuji saya. Saya senang mengelola keuangan saya dan telah melakukan beberapa riset tentang hal itu, kata Wu Xianglu. Di bawah pengelolaan Anda, kekayaan keluarga Anda pasti akan terus berlipat ganda berkali-kali di masa depan, kata Liu Chao. Tidak semudah itu. Orang tuaku hanya punya satu anak perempuan. Aku sendirian, tanpa bantuan siapapun. Membangun bisnis besar itu sulit. Aku beruntung jika bisa mempertahankan apa yang telah kucapai. Kecuali, ada seseorang sepertimu yang bersedia membantuku, kata Wu Xianglu dengan menawan. Jantung Liu Chao berdebar kencang, dan dia hampir setuju. Dia segera menekan perasaan romantisnya dan berkata dengan bijaksana, Xianglu, meskipun aku berharap menjadi orang terkaya di dunia dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak terlalu tertarik untuk mengelola perusahaan. Di masa depan, jika aku mendirikan perusahaan, aku akan mempekerjakan para profesional untuk mengelolanya. Wu Xianglu menatap Liu Chao dengan perasaan kesal, tetapi ia juga sangat bersemangat. Jika Liu Chao langsung setuju, ia tidak akan berbeda dari pria lain. Justru karena penolakannya itulah ia berbeda dari orang lain. Saudara Chao, apakah kau masih berlatih bela diri? Tanya Wu Xianglu, kembali mengalihkan pembicaraan. Ya. Aku juga berlatih bela diri. Aku akan menjadi master bela diri nomor 1 di alam semesta di masa depan, kata Liu Chao sambil tersenyum. Hehehe. Jadi bagaimana sekarang? Kata Wu Xianglu sambil tertawa menawan. Saat ini, tentu saja, saya adalah siswa terbaik di kelas 1 SMA kelas 3. Kata Liu Chao dengan ekspresi bangga. Terkikik. Wu Xianglu kembali terhibur oleh Liu Chao, dan dia tertawa riang. Tubuhnya bergetar karena tertawa, seperti suara lonceng perak tertiup angin, sangat menyenangkan dan merdu. Keduanya mengobrol seperti itu sambil perlahan-lahan berkendara menuju Ban Cina. Setelah menunggu beberapa saat di dalam mobil, ban pun buka. Mereka masuk, menukar dolar AS mereka dengan RMB, memasukkan uang itu ke dalam koper, lalu berkendara ke bank komersial pedesaan yang relatif terpencil untuk menyetorkan uang tersebut. Karena masih pagi, sebelum pukul 9.30, hanya ada sedikit nasabah di bank, dan staf bank sedang meletakkan kotak-kotak uang tunai di bawah meja. Wu Xianglu memegang lengan Liu Chao dan menuntunnya ke konter. Sambil berkata pelan, membuka rekening agak rumit, Anda perlu mengisi formulir. Liu Chao mulai teralihkan perhatiannya. Bagaimana mungkin dia bisa menolak daya tarik dan pesona kecantikan luar biasa yang mengambil inisiatif seperti itu? Dengan sedikit gemetar, dia mengambil formulir dari Wu Xianglu di konter dan perlahan mulai mengisinya. Wu Xianglu juga mencondongkan tubuh lebih dekat dan dengan lembut menjelaskan di mana harus mengisi formulir tersebut. Aroma lembut dan menyegarkan terpancar darinya, meresap ke hidung Liu Chao dan ke dalam hatinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas, dan dia merasa seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hehe. Wajahnya memerah, tangannya gemetar, dan matanya terus melirik dadaku. Dia tidak acuh padaku. Kan? Yonan, kau memprovokasiku, jadi aku akan merebut pacarmu. Gumam Wu Xianglu pada dirinya sendiri, menggunakan metode yang semakin lembut dan menggoda untuk memancing Liu Chao. Tiba-tiba, 5 pria bertubuh kekar mengenakan kacamata hitam masuk ke ban satu persatu. Setelah melihat sekeliling dan mendapati hanya ada sedikit orang,
mereka menunjukkan senyum jahat. Bersamaan dengan itu, mereka mengeluarkan pistol dari saku mereka dan berteriak, "Perampokan! Jangan bergerak!" Semua orang di ban terkejut, wajah mereka dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin perampok muncul sepagi ini? Berlututlah menghadap tembok. Dua pria bertubuh kekar itu mengarahkan senjata mereka ke dua petugas keamanan yang gelisah. Kedua petugas keamanan itu tidak punya pilihan selain berlutut menghadap tembok, gemetaran tak terkendali, dengan keringat mengucur deras di wajah mereka. Kedua perampok itu menerjang maju seperti angin puting beliung, masing-masing memukul leher seorang petugas keamanan dengan telapak tangan, membuatnya pingsan. Mereka cepat dan efisien, jelas bukan orang biasa, tetapi setidaknya mantan tentara. Tiga perampok lainnya bergegas ke konter, mengarahkan pistol mereka ke tiga karyawan, dan berteriak mengancam, "Berikan uangnya, atau kami akan menembak kalian sampai mati." Ya, ya, ya. Ketiga staf tersebut harus menyelipkan tumpukan uang keluar jendela, yang kemudian dengan cepat dimasukkan oleh ketiga perampok ke dalam beberapa tas besar. Kedua perampok yang telah melumpuhkan dua petugas keamanan kemudian mengarahkan pistol mereka ke arah pelanggan yang gemetar dan berteriak, "Berlututlah menghadap tembok, atau matilah." Setelah para pelanggan melakukan apa yang diperintahkan, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada Liu Chao dan Wu Xianglu, yang sedang mengisi formulir, dan berteriak, "Kalian berdua, berbaliklah." Wu Xianglu sangat seksi sehingga ia bisa membuat pria manapun kehilangan akal sehatnya hanya dari belakang. Kedua perampok itu tak kuasa menahan keinginan untuk melihat wajah Wu Xianglu dan mengagumi kecantikannya. Kedua pria itu berbalik. Wu Xianglu gemetar, tentu saja tidak berani menatap kedua perampok itu dan menundukkan kepalanya. Namun, Liu Chao sedikit mengerutkan kening dan menatap kedua perampok itu dengan tatapan dingin. Kedua perampok itu bahkan tidak melirik Liu Chao, mata mereka tertuju pada Wu Xianglu. Mereka gemetar seolah tersengat listrik, seraya berseru, "Sungguh beruntung kita hari ini. Kita benar-benar bertemu Dewi secantik ini." Hahaha. Ketiga perampok yang sedang memuat uang itu tak kuasa menahan diri untuk meliriknya, dan mereka semua takjub. Pemimpin para perampok dengan bersemangat berkata, "Bawa dia pergi." Perampokan hari ini berjalan sangat lancar. Tidak ada nasabah yang masuk ke ban, dan staf ban tidak sempat membunyikan alarm. Selama kami bergegas keluar dari ban dengan uang, masuk ke mobil yang telah mereka siapkan, dan melarikan diri melalui rute yang telah mereka pilih, kami yakin akan berhasil. Membawa wanita cantik ini bersama kami sama sekali bukan masalah. Hehe. Kedua perampok itu berjalan menuju Wu Xianglu dengan senyum mesum. "Jangan mendekat, jangan mendekat." Keputusasaan terpancar di wajah Wu Xianglu, dan tubuhnya yang rapuh bergetar semakin hebat. "Hahaha, aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Memang patut dipuji menjadi pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis yang dalam kesulitan. Tetapi aku khawatir dia akan jatuh cinta padaku tanpa harapan, yang akan membuatku mendapat masalah besar nanti." Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginan untuk bertindak, berharap akan ada keajaiban agar dia tidak perlu melakukannya. Sayangnya, tidak ada keajaiban yang terjadi. Kedua perampok itu langsung menghampiri Wu Xianglu dan menatapnya dengan mata mesum. Semakin lama mereka memandanginya, semakin cantik dia terlihat. Salah satu dari mereka meneteskan air liur dan berkata, "Nona cantik, jangan takut. Anda sangat cantik, kami pasti akan menjaga Anda dengan baik." Cara lainnya bahkan lebih langsung dia menggenggam pistol di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh payudara Wu Xianglu yang montok dan lembut. Liu Chao segera berdiri di depan Wu Xianglu dan berkata, "Saudara-saudara, tujuan kalian adalah merampok uang kami, bukan kebajikan kami. Mohon berbelas kasih dan biarkan kami pergi." Kedua perampok itu sangat marah. "Keluar dari sini, atau aku akan menembakmu sampai mati." Liu Chao juga sangat marah dan berteriak, "Keluar, atau aku akan menampar kalian semua sampai mati." "Apa yang kau katakan?" Kedua perampok itu hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Apakah orang ini idiot? Para pelanggan yang berlutut di tanah juga terkejut, bertanya-tanya apakah pemuda ini sudah gila. Wu Xianglu menatap kosong punggung Liu Chao yang sekokoh gunung, air mata menggenang di matanya. Hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan tragis Liu Chao ditembak mati oleh dua perampok. Liu Chao mati begitu saja, melindunginya. Dia mati dengan begitu tragis. Mengapa dia begitu bodoh? Mengapa dia begitu bodoh? Sudah kubilang pergi, jadi pergilah sekarang. Jika kalian memancing amarahku, tak seorang pun dari kalian akan selamat, teriak Liu Chao lagi. Hahaha. Kedua perampok itu tak bisa lagi menahan tawa mereka dan tertawa terbahak-bahak, tetapi moncong senjata mereka tetap mengarah ke Liu Chao tanpa ragu-ragu, yang menunjukkan bahwa mereka mahir menggunakan senjata. "Berhenti tertawa, cepat lari dengan uangnya, aku benar-benar akan memberimu pelajaran," kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Seandainya ia bisa mengendalikan amarahnya, ia pasti sudah langsung menghajar kelima bandit itu hingga pingsan. Namun, karena takut Wu Xianglu akan jatuh cinta padanya karena hal ini,
Ia mengambil keputusan selama mereka tidak melukai siapapun. Ia akan membiarkan mereka pergi dan membiarkan polisi mengejar mereka. Kalau begitu, beri kami pelajaran, kami menantikannya. Kedua perampok itu berhenti tertawa. Dan salah satu dari mereka berkata dengan provokatif, jika kalian tidak memberi kami pelajaran, maka kami akan membawa pacar kalian dan bersenang-senang. Baiklah, kata Liu Chao dengan tenang, tangan kirinya bergerak cepat seperti hantu. Kilatan cahaya muncul, dan kedua perampok itu merasakan sakit di pergelangan tangan mereka, tangan kanan dan pistol mereka terlepas dari lengan mereka dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut kedua perampok itu, hampir memecahkan gendang telinga semua orang. Ketiga perampok itu, yang dengan panik memasukkan uang ke dalam saku mereka, dengan cepat menoleh dengan waspada. Namun, yang menyambut mereka adalah dua pisau buah yang berkilauan yang langsung menusuk tangan kanan kedua perampok itu, dan pistol mereka jatuh ke tanah dengan dua bunyi retakan tajam. Ah! Kedua perampok itu mencengkeram pergelangan tangan mereka dan mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Perampok lainnya sangat ketakutan sehingga ia langsung mengarahkan pistolnya ke Liu Chao, berniat menembaknya hingga tewas. Namun, seutas benang putih melesat cepat dari tahi lalat merah di telapak tangan kiri Liu Chao, melilit pergelangan tangan perampok itu. Dengan tarikan lembut, pria itu tersandung dan jatuh ke tanah. Sementara Liu Chao telah muncul di depannya seperti hantu, dengan lembut menendang kepalanya, membuatnya pingsan. Kemudian, dengan putaran yang menyeramkan, dia menjatuhkan keempat perampok yang terluka lainnya ke tanah, tak mampu untuk bangun. Pistol mereka secara ajaib berakhir di tangan Liu Chao. Dengan putaran lembut, pistol itu berubah menjadi bola besi. Dia dengan santai melemparkannya ke tanah, sambil mendesah, sudah kubilang jangan macam-macam denganku. Tapi kalian tak mau mendengarkan sik. Keempat perampok itu, masih menggeliat kesakitan di tanah dan belum pingsan, dipenuhi rasa takut dan terkejut. Ya Tuhan, benarkah ada ahli sekuat itu di dunia ini? Dan orang-orang ini begitu nekat mencoba merebut pacarnya? Bagaimana mungkin mereka begitu sial hingga bertemu dengan kutukan seperti itu? Ketiga karyawan ban itu terkejut sesaat sebelum tersadar dan menekan tombol alarm. Beberapa pelanggan berlutut menghadap tembok dan dua petugas keamanan telah lama menoleh menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah seorang dewa. Wajah mereka dipenuhi kekaguman dan keterkejutan, bercampur dengan rasa lega yang mendalam. Keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Mata indah Wu Xianglu bersinar terang saat ia menatap Liu Chao. Jantungnya berdebar kencang, dan ia melemparkan dirinya ke pelukan Liu Chao. Tubuhnya melilit lehernya. Ia berteriak kegirangan, "Kakak Chao, aku ingin menjadi wanitamu. Ini benar-benar masalah besar. Ini bukan hasil yang saya inginkan." Liu Chao tampak khawatir dan berkeringat deras. Dia mengangkat pinggang wanita itu, lalu menggunakan satu tangan untuk meraih formulir, mengambil koper berisi uang, dan berlari keluar ban secepat embusan angin. Hei, jangan pergi, teriak tiga karyawan ban dan dua staf bawaan dengan lantang. Namun, Liu Chao mengabaikannya, meraih Wu Xianglu dan bergegas keluar dari gang, lalu masuk ke dalam BMW. Wu Xianglu mengerti bahwa Liu Chao tidak ingin berurusan dengan polisi, dan melaju dengan kecepatan tinggi. Polisi tiba dengan cepat, dan kelima perampok itu ditangkap. Kemudian polisi mulai meninjau rekaman pengawasan, mencoba mencari tahu siapa ahli tersebut. Yang mengejutkan mereka, rekaman pengawasan itu kosong, menunjukkan bahwa kamera tersebut jelas rusak. Mungkin ini perampokan yang direncanakan oleh tim orang dalam, gumam para petugas polisi dalam hati. Namun, mencari tahu siapa yang langsung menaklukkan kelima perampok itu ternyata agak sulit. Meskipun Liu Chao adalah juara kejuaraan memori dunia dan seorang selebriti, kejuaraan memori dunia tidak begitu dikenal oleh masyarakat Tiongkok. Para pelanggan yang melihat wajah Liu Chao dan ketiga karyawan ban tersebut tidak mengenalinya. Mereka bahkan tidak tahu apakah Liu Chao dan Wu Xianglu yang datang ke sana dengan mobil. Lagi pula, tempat ini relatif terpencil, jadi Wu Xianglu memarkir mobilnya di pinggir jalan utama. Saat itu, Liu Chao dan Wu Xianglu sudah berkendara ke tempat parkir di depan sebuah bank komersial pedesaan lainnya. Begitu mereka keluar dari mobil, Wu Xianglu kembali memeluk leher Liu Chao dan bertanya dengan suara genit, "Saudara Chao, apakah Anda penerus Little Li Flying Dagger? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Li Sun Huan. Aku hanya berlatih melempar pisau sendiri dan sebenarnya pisauku tidak terlalu ampuh." Pisau itu tidak berguna melawan lawan yang terampil. Liu Chao dengan cepat meremehkan kemampuannya. "Saudara Chao, kau terlalu rendah hati. Aku yakin kau adalah seorang ahli bela diri, bahkan ahli bela diri kelas atas. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri biasa dengan mudah menundukkan 5 perampok ganas bersenjata?" Kata Wu Xianglu, napasnya semanis anggrek. Payudaranya yang tinggi dan kencang hampir menempel di dada Liu Chao. Sementara di belakang Liu Chao ada BMW, yang tidak memberinya ruang untuk mundur. "Aku benar-benar hanya berlatih sendiri. Para master sejati begitu kuat sehingga kau bahkan tak akan berani membayangkannya. Mereka bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, mengangkat gunung dan mengejar bulan,
menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan kehampaan. Kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Itu hanya fiksi dalam novel. Apa kau pikir aku bodoh? Kata Wu Xianglu dengan genit. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda betapa hebatnya para master modern. Liu Chao menceritakan kekuatan para master Amerika di pulau terpencil itu, lalu menyebutkan bagaimana Luo Li dengan mudah mengalahkan 51 master top Amerika. Dia menyimpulkan dengan berkata, sekarang apakah Anda percaya saya? Kemampuan saya tidak ada yang istimewa. Jangan heran, atau saya akan malu sampai mati. Ya Tuhan, begitu banyak hal berbahaya terjadi di AS. Bahkan ada ahli-ahli menakutkan seperti Luo Li di dunia ini. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Wu Xianglu akhirnya mempercayai kata-kata Liu Chao. Kejutan yang diberikan Liu Chao sebelumnya tidak lagi begitu besar. Ia akhirnya melepaskan tangannya dari leher Liu Chao. Akhirnya, kita berhasil melewatinya. Liu Chao diam-diam menghela napas lega dan menarik Wu Xianglu ke dalam bank. Kali ini, Liu Chao tidak bertemu perampok di bank. Ia berhasil menyetor 780.000 RMB ke dalam deposito berjangka 5 tahun, lalu pergi bersama Wu Xianglu. Ia tidak berani terlalu bermesraan dengan Wu Xianglu dan segera menyuruhnya untuk kembali ke sekolah. Awalnya ia bermaksud turun di gerbang sekolah, tetapi Wu Xianglu mengabaikan permintaannya dan langsung masuk ke sekolah. Berhenti hanya ketika sampai di tempat parkir sekolah. Setelah turun dari bus, Wu Xianglu dengan berani mengulurkan tangan dan meraih lengan Liu Chao, yang membuat Liu Chao terkejut. Dia tahu bahwa jika teman-teman sekelas mereka melihat ini dan sampai ke telinga Yonan, dia pasti akan salah paham. Jadi, dia dengan canggung menghindar, wajah tampannya memerah, dan berkata, terima kasih, Wu Xianglu. Aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam sekejap. Hehehe. Dasar pengecut. Wu Xianglu terkikik, tubuhnya gemetar karena tertawa, lalu dengan anggun berjalan masuk ke kelasnya dan duduk di kursinya. Xianglu, kenapa kau terlambat hari ini? Tanya Deng Xiaojuan, yang duduk di meja yang sama, dengan heran. Wu Xianglu berkata dengan penuh misteri, hari ini aku mengalami sesuatu yang sangat ajaib, begitu ajaib sehingga kau bahkan tak bisa membayangkannya. Apa yang terjadi? Kamu tidak akan diserang, kan? Tanya Deng Xiaojuan dengan penasaran. Wajah cantik Wu Xianglu sedikit memerah karena teringat kembali adegan dua perampok yang menatapnya dengan penuh nafsu. Ia sangat ketakutan hingga hampir mati. Untungnya, Liu Chao, sang pahlawan super, dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Hei, wajahmu merah. Apa benar-benar ada yang menyerangmu? Deng Xiaojuan melompat dan berkata, ini rahasia, aku tidak akan memberitahumu, kata Wu Xianglu, lalu mulai belajar. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku tidak percaya kau tidak akan memberitahu. Deng Xiaojuan adalah sahabat Wu Xianglu dan sangat mengenal kepribadian Wu Xianglu. Jadi dia tidak bertanya lebih banyak dan mengambil kertas ujian untuk dikerjakan. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi, buku-buku pelajaran sudah mulai diajarkan. Meskipun para guru masih datang ke kelas untuk mengajar, pada dasarnya mereka membiarkan siswa belajar sendiri. Para guru bertanggung jawab untuk menjawab beberapa pertanyaan sulit dan terkadang memberikan ujian simulasi untuk dikerjakan semua siswa. Wu Xianglu benar-benar pandai menahan emosi. Akhirnya, saat pelajaran keempat pagi itu, ia tak tahan lagi. Ia menarik Deng Xiaojuan ke samping dan berbisik, kau tahu apa yang terjadi padaku hari ini? Pergilah, aku sedang belajar, aku tidak tertarik menebak apa yang kau alami, kata Deng Xiaojuan, berpura-pura acuh tak acuh. Saya pergi ke ban hari ini dan bertemu dengan 5 perampok bersenjata, kata Wu Xianglu dalam pernyataan yang mengejutkan. Ya Tuhan, benarkah? Deng Xiaojuan tampak ketakutan. Tentu saja itu benar. Apakah kau diculik oleh perampok? Setelah kau tidur dengan mereka, mereka melepaskanmu? Tanya Deng Xiaojuan dengan terkejut. Pah, omong kosong. Meskipun para perampok menyukaiku dan ingin membawaku pergi, lalu muncul seorang pahlawan hebat. Wu Xianglu menceritakan seluruh kisah itu dengan penuh antusias, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa pahlawan hebat itu adalah Liu Chao. Di akhir cerita, dia menambahkan, jangan beritahu siapapun, atau polisi akan datang mengetuk pintu kita. Itu akan sangat merepotkan. Ya Tuhan, benarkah ada ahli sehebat itu yang menaklukkan 5 perampok dalam hitungan menit dan membawamu keluar dari ban? Kata Deng Xiaojuan dengan tak percaya. Tentu saja, aku tidak berbohong padamu, kata Wu Xianglu dengan sungguh-sungguh. Apakah kau tidur dengan sang pahlawan? Desak Deng Xiaojuan. Hehe, aku tidak akan memberitahumu, kata Wu Xianglu. Dilihat dari tatapanmu yang penuh nafsu, kau pasti sudah menawarkan dirimu padaku. Kau pasti melakukannya di dalam mobil, kan? Seks di dalam mobil, menyenangkan? Tanya Deng Xiaojuan dengan bersemangat. Sejujurnya, sang tokoh utama sama sekali tidak tergoda olehku, dan tidak terjadi apa-apa. Yang terpenting, dia adalah siswa SMA kelas akhir di sekolah kita.
Dia punya keinginan tapi tidak punya keberanian, kata Wu Xianglu dengan menyesal. Wow, sekolah kita benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Pertama, ada Liu Chao, murid super nakal itu, yang dengan mudah memenangkan kejuaraan memori dunia, dan sekarang kita punya master yang sangat terampil seperti dia. Wajah cantik Deng Xiaojuan memerah karena gembira. Cepat, beritahu aku, siapa dia? Aku ingin mengejarnya. Dia sudah punya 2 pacar, apa kau berani mengejarnya? Kata Wu Xianglu sambil cemberut. Apa? Dia sudah punya 2 pacar? Kurasa tidak ada cowok sehebat itu di sekolah kita. Kata Deng Xiaojuan. Menurutmu siapa 2 pacarnya itu? Yang satu adalah Younan, dan yang kedua adalah saya. Kata Wu Xianglu sambil tersenyum menawan. Ya Tuhan, pahlawan yang kau bicarakan itu Liu Chao? Deng Xiaojuan terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benar sekali. Dia adalah Liu Chao. Kami bertemu di pintu masuk taman pagi ini, lalu pergi ke ban untuk menyetor uang, yang sebenarnya adalah uang hadiah yang dia menangkan di kejuaraan memori dunia. Kata Wu Xianglu. Xianglu, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil dekat dengannya hanya dalam 1 hari. Apa? Kau mau berbagi suami dengan Younan? Kata Deng Xiaojuan. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku telah menemukan bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Younan, dan ini satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan saat ini. Aku tahu betul bahwa jika aku membuatnya putus dengan Younan, dia pasti akan mengabaikanku, kata Wu Xianglu. Hehe. Xianglu, kau tidak sedang mengarang cerita untuk menghibur dirimu sendiri, kan? Aku benar-benar tidak percaya Liu Chao memiliki ingatan yang begitu bagus, dan dia juga bisa menjadi ahli bela diri. Deng Xiaojuan berkata dengan tatapan ragu. Percaya atau tidak, saya tidak mengarang cerita, kata Wu Xianglu. Hei, para wanita, cepat kemari. Beruang besar dan Raja Kong, bersama dengan puluhan siswa tangguh, telah membawa Liu Chao ke atap auditorium. Mereka akan memberinya pelajaran karena mereka tahu dia datang ke sekolah dengan mobilmu hari ini, Xianglu. Seorang gadis lain bergegas masuk dari luar, itu tak lain adalah Zhuang Shunzhen, sahabat Wu Xianglu dan Deng Xiaojuan. Benarkah? Wu Xianglu sama sekali tidak terkejut. Malah, dia melompat kegirangan. Sungguh? Zhuang Shunzhen mengangguk. Ayo kita lihat seberapa kuat Liu Chao. Wu Xianglu meraih Deng Xiaojuan dan bergegas keluar pintu secepat angin. Tunggu aku. Zhuang Shunzhen segera mengejarnya. Teman-teman sekelas lainnya juga mengikuti dengan penuh minat. Tak lama kemudian, mereka tiba di atap auditorium. Atap auditorium cukup luas, menjadikannya tempat yang baik bagi siswa untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Benar saja, puluhan siswa yang tinggi dan kuat mengelilingi Liu Chao, dengan Big Bear dan King Kong memimpin di depan. Da Xiong dan Jin Gang sama-sama berasal dari keluarga kaya. Meskipun kekayaan orang tua mereka tidak melebihi 1 miliar, namun masih mencapai beberapa ratus juta. Dalam pikiran mereka, hanya merekalah yang pantas untuk Wu Xianglu. Sebelum mereka bisa memenangkan hati Wu Xianglu, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain memiliki kesempatan? Beruang besar, dengan perut buncit karena kelebihan makan, mengangkat tinjunya sebesar mangkuk dan berkata dengan garang, Liu Chao, kami mengagumimu karena memenangkan kejuaraan memori dunia, dan kami tidak keberatan kau mengejar Younan, gadis tercantik nomor 1 di sekolah. Namun, kau berani serakah dan mendekati Wu Xianglu. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran. King Kong yang setinggi 1,9 meter mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada mengancam, berlututlah, tampar dirimu sendiri 10 kali, dan bersumpahlah kau tidak akan pernah berbicara dengan Wu Xianglu lagi, dan kami akan membebaskanmu. Para pemuda kaya lainnya juga berteriak dengan marah, berlutut, berlutut, dasar bajingan serakah. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka akan menghadapi kesulitan besar. Wu Xianglu berkata dengan penuh semangat sambil mengintip dari balik pintu, bersama Deng Xiaojuan dan Zhuang Shunzhen. Dia sama sekali tidak terlihat seperti akan melepaskan kekuatannya, kata Deng Xiaojuan dengan ekspresi bingung. Liu Chao benar-benar tampak pengecut, berdiri di sana dengan ekspresi khawatir, kakinya tampak gemetar, dan dia tergagap. Jin Gang, Da Xiong, kalian pasti salah paham. Hari ini saya pergi ke ban untuk menyetor uang, dan dalam perjalanan pulang saya bertemu Wu Xianglu, yang sedang berangkat ke sekolah. Dia dengan baik hati memberi saya tumpangan, dan kami hanya bertukar 3 kalimat di dalam mobil. Apa? Dia beneran mengucapkan 3 kalimat? Apa yang dia katakan? Kata beruang besar dengan garang. Xianglu bertanya, kamu benar-benar menyukai Younan? Aku menjawab, ya. Lalu Xianglu bertanya lagi, kamu baru keluar dari ban, apakah kamu akan menyetor uang? Aku menjawab, ya. Kemudian, mobil tiba di sekolah, dan aku mengucapkan terima kasih. Xianglu berkata,
Liu Chao menggaruk rambutnya yang berantakan dan berkata dengan sederhana dan jujur. Hahaha. Semua teman sekelas tak kuasa menahan tawa. Benarkah pria ini mengatakan yang sebenarnya? Ini terlalu lucu. Dia benar-benar bodoh. Mereka heran bagaimana dia bisa memenangkan hati Younan. Jadi, kamu salah paham. Aku tidak sekompeten yang kamu kira. Tidak mampu menjalin dua hubungan sekaligus, kata Liu Chao dengan polos. Hehehe. Kakak, apa yang dia katakan sama sekali berbeda dengan apa yang kau katakan. Kurasa kaulah yang berbohong. Mendengar itu, Deng Xiaojuan menggoda. Wu Xianglu sangat marah hingga wajah cantiknya memerah. Dia telah kehilangan banyak muka di depan kedua sahabatnya. Semua itu gara-gara Liu Chao, si brengsek itu, yang sok pamer. Hari ini, dia akan membakar semuanya dan membuatnya menderita. Memikirkan hal itu, dia melangkah keluar dari balik pintu tanpa ragu dan berkata dengan marah, teman-teman sekelas, dia berbohong. Aku dengan baik hati mengantarnya ke sekolah, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menciumku secara paksa. Pukul dia sekeras-kerasnya. Semua siswa terkejut, dan amarah mereka meluap. Niat membunuh yang kuat meledak dari tubuh mereka. Beraninya Liu Chao mencium paksa gadis impian mereka. Dan barusan dia bicara omong kosong untuk membodohi mereka. Dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Liu Chao terstunet, menatap Wu Xianglu dengan mata terbelalak, yang tampak sedih dan marah. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu menjebaknya seperti ini. Apakah dia sudah gila? Apalagi Liu Chao, bahkan Deng Xiaojuan pun hampir tak percaya apa yang didengarnya. Wu Xianglu tidak mengatakan bahwa Liu Chao telah menciumnya secara paksa sebelumnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dialah yang telah merayu Liu Chao. Liu Chao tetap tak terpengaruh. Mungkinkah cintanya telah berubah menjadi kebencian? Teman-teman sekelas, jangan salah paham, bukan seperti itu. Wu Xianglu hanya bercanda dengan kalian. Liu Chao merasa situasinya mulai di luar kendali. Jadi dia segera berkata, Wu Xianglu, tolong jelaskan. Teman-teman sekelas, pukul dia. Dia menciumku secara paksa, aku tidak ingin hidup lagi. Wu Xianglu tidak menjelaskan, tetapi malah memperkeruh keadaan, bersikeras agar Liu Chao memamerkan kemampuan supernya. Mengalahkan, kemarahan para siswa meledak sepenuhnya. Dengan raungan, mereka mengangkat tinju dan menyerbu maju seperti kawanan lebah. Para siswa, yang sangat marah, langsung menyerang Liu Chao, dan suara tinju yang menghantam daging memenuhi udara. Sementara jeritan kesakitannya benar-benar mengejutkan. Tepuk tangan. Ah! Liu Chao tergeletak di tanah, memegangi kepalanya, ditendang dan dipukuli oleh banyak teman sekelasnya. Tampak sangat menyedihkan. Deng Xiaojuan meraih Zhuang Shunzhen dan bergegas ke sisi Wu Xianglu. Sambil berkata dengan cemas, kakak, mengapa Liu Chao Mu tidak menunjukkan kekuatannya? Dia pasti belum dipukuli sampai mati, kan? Liu Chao, dasar bajingan, kenapa kau tidak melawan? Kau akan dipukuli sampai mati. Wu Xianglu hampir menangis. Para siswa sama sekali mengabaikan kata-kata Wu Xianglu dan terus memukuli Liu Chao tanpa ampun. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai membunuhnya. Kakak, kau harus menghentikan mereka. Kalau tidak, seseorang benar-benar bisa mati. Kata Zhuang Shunzhen dengan panik. Berhenti sekarang. Seseorang sedang dibunuh. Wu Xianglu melompat dan berteriak. Para siswa, yang tadinya mengamuk, akhirnya tersadar, berhenti menyerang, dan mundur ke samping, memperlihatkan Liu Chao yang telah dipukuli dengan brutal oleh mereka. Anehnya, ada dua pria tergeletak di tanah, meringkuk seperti burung unta dengan kepala di tangan mereka. Siswa mana yang terjebak di tengah baku tembak? Semua siswa terdiam sejenak, dan wajah mereka menunjukkan rasa simpati. Sialan kau! Berani-beraninya kau memukulku? Seekor burung unta akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya memar dan bengkak, darah mengalir deras dari hidungnya. Itu tak lain adalah seekor beruang yang sangat marah. Sial, mereka bahkan memukul pemimpinnya. Ada apa ini? Semua anak laki-laki itu merasa malu dan marah, menatap burung unta lainnya dengan penuh kebencian, berharap mereka bisa berlari mendekat dan menendangnya beberapa kali lagi. Burung unta itu akhirnya bisa bernapas lega, mengangkat kepalanya, menyeka darah dari hidungnya, dan berteriak marah. Sialan, sialan, sialan. Apa kalian tidak punya mata? Berani-beraninya kalian memukulku? Benar saja, dia adalah King Kong. Semua siswa tercengang. Wu Xianglu, Deng Xiaojuan, dan Zhuang Shunzhen juga tercengang. Setelah bertarung begitu lama, ternyata mereka telah menyerang orang yang salah dan sama sekali tidak mengenai Liu Chao. Di mana Liu Chao? Semua siswa melihat sekeliling dengan marah, tetapi tidak ada tanda-tanda Liu Chao di atap. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Bahkan Big Bear dan King Kong pun bingung, menggaruk kepala mereka dan tidak dapat memahaminya. Liu Chao ada di sana. Akhirnya,
Seorang teman sekelas melihat Liu Chao dan menunjuk sambil berteriak. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya dan mendapati bahwa Liu Chao tidak berada di atap, melainkan duduk bersama Wang Jun dan Chao Min di pagar taman bunga di luar kafetaria, menikmati semangkuk makanan dengan lahap, seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. His! Mungkinkah dia seorang dewa? Semua siswa, termasuk Wu Xianglu sendiri, tersentak, mulut mereka terbuka semakin lebar, cukup lebar untuk memuat sebuah apel. Liu Chao jelas bukan dewa dan tidak menggunakan sihir apapun. Dia hanya menarik Daxiong dan Jingang ke tanah ketika para siswa mengepungnya. Sementara dia menggunakan benang laba-laba untuk mengaitkan diri ke pagar, melesat keluar dari kerumunan, lalu bergelantungan dari atap ke tanah. Aksi ini secepat kilat, dan tidak ada yang menyadarinya. Kemudian dia pergi ke kafetaria untuk makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak ingin berkelahi dengan teman-teman sekelasnya. Yang terpenting, dia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan jika dia melawan balik, dia mungkin akan membunuh seseorang, yang merupakan konsekuensi yang tidak ingin dia lihat. Liu Chao, aku ingin menjadi muridmu. Big Bear dan Golden Bull bertubuh tinggi, kuat, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap rasa sakit. Kini mereka keliru mengira Liu Chao adalah seorang dewa. Luka-luka mereka menghilang, dan mereka bangkit lalu berlari turun dari atap sambil meraung. Para siswa lainnya juga bergegas turun berkelompok, wajah mereka dipenuhi dengan antusiasme dan kegembiraan. Akhirnya, mereka bergegas menghampiri Liu Chao, berlutut dengan bunyi gedebuk, dan berteriak, "Guru, terimalah saya sebagai murid Anda." Wang Jun dan Chao Min sama-sama terkejut, masih agak bingung tentang apa yang sedang terjadi. Liu Chao juga berkata dengan terkejut, "Apa yang terjadi pada semua orang? Aduh, Daxiong dan Jingang, kalian terluka. Cepat, bawa mereka ke ruang perawatan. Terimalah kami sebagai muridmu, Guru." Para murid tetap tak bergeming, berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. "Apa yang ingin kau pelajari dariku?" Tanya Liu Chao dengan heran. "Pelajari seni bela diri, pelajari kultivasi," teriak para siswa dengan antusias. "Hahaha, kalian semua salah paham. Biar ku jelaskan. Hari ini aku pergi ke bank untuk menyetor uang dan bertemu peramal. Dia bilang aku akan mengalami bencana besar hari ini. Awalnya aku tidak percaya, tapi dia mengungkapkan banyak rahasiaku. Jadi aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aku membeli jimat darinya seharga 1.000 yuan dan menempelkannya di dadaku. Katanya itu akan membantuku menghindari bencana. Barusan, saat kalian memukulku, aku tanpa alasan yang jelas meninggalkan atap dan muncul di kafetaria, dan jimat itu berubah menjadi debu." Liu Chao berkata dengan nada serius. Ini sungguh? Big Bear dan King Kong terkejut dengan tipuan itu dan bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar. Peramal itu benar-benar seorang ahli, dengan aura yang luar biasa. Dia memiliki janggut putih panjang dan membawa pengocok telur, kata Liu Chao. "Di mana kau bertemu dengannya?" Big Bear tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Di depan bank komersial pedesaan di sana," kata Liu Chao. Wos wos wos. Big Bear dan King Kong tiba-tiba melompat dan, bersama dengan teman-teman sekelas lainnya, bergegas ke garasi dan melesat menuju bank komersial. "Semoga kalian semua beruntung," kata Liu Chao sambil menyeringai jahat. Melihat ini, Wu Xianglu dan dua orang lainnya, yang masih berdiri di atap, akhirnya sedikit tersadar. Deng Xiaojuan bertanya, "Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi yang mungkin terjadi? Bajingan itu menipu mereka semua, dan dia juga menipu kita," kata Wu Xianglu dengan genit. "Tapi bagaimana dia bisa lolos dari kepungan teman-teman sekelasnya dan turun dari atap? Kami berada tepat di pintu masuk atap," kata Deng Xiaojuan dengan bingung. "Itulah yang membuatnya begitu kuat dan misterius." "Nah, apakah kau percaya dengan apa yang kukatakan tadi?" kata Wu Xianglu dengan bersemangat. "Sekarang aku percaya, aku benar-benar percaya. Liu Chao benar-benar luar biasa. Aku ingin mengejarnya." Mata indah Deng Xiaojuan bersinar terang, dan jantungnya berdebar kencang. "Kau berani mendekatinya? Apa kau pikir kau bisa menyaingi aku dan Younan?" Wu Xianglu memutar bola matanya ke arahnya. Wajah Deng Xiaojuan menunjukkan ekspresi kecewa. Meskipun ia dianggap cantik, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Younan dan Wu Xianglu? Tidak ada kejadian lain yang terjadi siang atau malam itu. Liu Chao juga menghabiskan seharian penuh mengerjakan ujian simulasi dan merasa telah membuat kemajuan besar. Pada dasarnya ia mampu mendapatkan nilai sempurna, jadi ia tidak perlu khawatir untuk masuk ke Universitas Yanqing. Setelah belajar mandiri di malam hari, ia mengirim pesan singkat kepada Younan, yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi di atap gedung hari itu. Sebenarnya, itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi wajar saja jika para siswa tidak ingin membuat keributan. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Wu Xianglu. "Saudara Chao, maafkan aku, bisakah kau memaafkanku?" kata Wu Xianglu dengan malu-malu. "Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti."
kata Liu Chao dengan tenang. Aku menuduhmu menciumku secara paksa di atap. Wu Xianglu berkata dengan hati-hati. Aku menuduhmu karena aku ingin kau menunjukkan kekuatanmu, mengalahkan semua teman sekelas, dan membiarkan sahabatku Deng Xiaojuan melihat betapa kuatnya dirimu. Dia bahkan tidak percaya bahwa kita bertemu perampok di ban hari ini. Liu Chao hampir membeku. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kejadian itu hampir menyebabkan bencana besar, tetapi untungnya dia cerdas dan berhasil mencegahnya. Hei, apakah kamu marah? Tanya Wu Xianglu dengan manis. Jangan main-main seperti itu lagi. Kekuatanku tidak perlu kau buktikan, kata Liu Chao dengan kesal. Baiklah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Besok hari Sabtu, aku tidak akan pergi ke sekolah. Aku akan menunggumu di restoran Golden Palace jam 8 malam, kamu harus datang, kata Wu Xianglu dengan menawan. Aku harus belajar, aku tidak punya waktu. Halo, kenapa kau menutup telepon? Liu Chao merasa geli sekaligus jengkel, tetapi jantungnya berdebar kencang. King Fog Western Restaurant adalah tempat yang khusus untuk pasangan. Restoran ini didekorasi dengan sangat indah dan elegan, menampilkan berbagai tanaman rambat dan hutan buatan, membuat Anda merasa seperti sedang berkencan di hutan. Selain itu, ruang-ruang pribadi di King Fog Western Restaurant memiliki tempat tidur, sehingga pasangan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Wu Xianglu mengundangnya makan malam di restoran barat King Fog besok. Apa maksudnya? Aku harus menolaknya. Kalau tidak, ketika aku sampai di tempat itu dan menghadapi Wu Xianglu, yang secantik peri, aku mungkin tidak bisa menahan godaannya dan melakukan kesalahan besar. Pikir Liu Chao dalam hati. Namun, ia segera membatalkan keputusan itu. Aku akan pergi besok malam dan menolaknya dengan tegas, agar tidak terlibat dengannya di masa depan, yang akan sangat menyakitinya, serta diriku dan Younan. Tapi haruskah aku menolaknya? Setelah beberapa saat, Liu Chao tampak bingung dan bergumam sendiri. Keesokan harinya, ia kembali ke hutan untuk berlatih di pagi hari. Ia menghabiskan pagi dan siang hari dengan mengerjakan simulasi ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan sebelum hari gelap, ia sudah gelisah. Ia meninggalkan ruang kelas dan pergi ke pinggir jalan. Ketika melihat bus datang, ia beberapa kali ingin naik, tetapi bus itu berhenti beberapa kali. Akhirnya jam 6 tiba, dan dia masih belum naik bus. Wu Xianglu mengirim pesan singkat, Saudara Chao, aku sudah sampai. Cepat datang. Aku suka pemandangan di sini. Aku suka makanannya. Aku suka meminta lagu, mendengarkan seorang wanita memainkan lagu favoritku di piano, dan melihat lampu-lampu di setiap rumah. Aku akan lebih bahagia jika kau bersamaku. Aku akan menunggumu, jangan terlambat. Jantung Liu Chao hampir melayang ke tempat tujuan. Setelah sekian lama mendambakannya, akhirnya ia dengan tegas membalas pesan singkat Xianglu. Aku tidak berani datang. Aku takut membuat kesalahan karena aku sudah punya pacar. Mohon maafkan aku. Lalu dia menatap kosong ke arah ponselnya, menunggu balasan darinya. Namun, tidak ada balasan untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu mengapa. Liu Chao sedikit cemas. Tepat saat itu, seorang pejalan kaki berteriak panik, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Hotel King Fog terbakar. Api berkobar hebat. Liu Chao bergegas ke sebuah bukit kecil dan menatap dengan mata terbelalak. Benar saja, Hotel King Fog dilalap api, asap tebal mengepul, dan jeritan ketakutan menggema di udara. Xianglu, jangan panik, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Liu Chao dengan cepat menghentikan taksi, masuk, dan menyuruh sopir untuk ngebut menuju Hotel King Fog. Hotel King Fog memiliki 18 lantai, yang masing-masing lebih mewah dari lantai sebelumnya. Lantai paling atas ditempati oleh restoran King Fog Western. Kebakaran bermula di lantai 15, yang merupakan dapur dan memasok makanan ke 3 lantai di atasnya. Jadi, begitu api berkobar, api langsung menyebar ke lantai 15. Beberapa koki yang tidak sempat menyelamatkan diri dengan cepat menjadi abu, tetapi orang-orang lainnya berhasil dievakuasi ke lantai bawah melalui tangga darurat. Para tamu di lantai bawah juga panik berlari ke bawah, takut api akan menyebar ke bawah dan membakar mereka sampai mati. Akibat bahan renovasi yang tidak memenuhi standar, dinding dan langit-langit terbakar seperti minyak, dan api menyebar dengan cepat ke lantai 16, 17, dan 18, bahkan melahap jalur evakuasi kebakaran. Para tamu dan staf hotel di 3 lantai tersebut tidak punya tempat untuk melarikan diri dan harus berlindung di atap, di mana mereka semua ketakutan dan gemetar. Dilihat dari atas, lantai bawah dilalap api. Tampaknya tidak akan lama lagi api akan menyebar ke atap, dan jika mereka tidak bisa mengungsi, mereka semua akan mati. Wah, aku sangat takut, teriak anak-anak itu ketakutan. Kita sudah tamat, kita benar-benar tamat kali ini. Bahkan beberapa orang dewasa pun menangis, sangat putus asa. Mereka tahu betul bahwa memadamkan api di gedung setinggi itu akan lebih sulit daripada mendaki ke surga. Yang buruk adalah atap itu sekarang penuh sesak dengan orang, dan beban mereka sangat besar.
Berapa lama atap itu bisa menahan api? Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba dengan kecepatan tinggi, memasang selang air di bawah, dan menyemprotkan air dengan deras, tetapi mereka tidak dapat mencapai 3 lantai teratas. Beberapa petugas pemadam kebakaran juga memasuki gedung untuk mencoba memadamkan api di lantai 15, tetapi tidak banyak kemajuan yang dicapai. Krak, krak. Atap itu mengeluarkan suara yang tak mampu menahan beban. Kenapa helikopternya belum juga datang? Teriak sebagian besar orang dengan sedih dan marah. Tidak ada landasan helikopter di dekat Baicheng kami. Landasan helikopter militer terdekat berjarak 200 km, dan mungkin akan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke sana, desas seorang pria tua berpakaian rapi. Aku tidak pernah menyangka akan mati seperti ini. Bisakah kita melompat ke gedung di sana? Beberapa pemuda tegap menatap gedung di seberang jalan dengan saksama, ingin sekali mencoba. Bangunan itu memiliki 12 lantai, dan perbedaan ketinggian antara keduanya sekitar 18 meter, tetapi jarak horizontalnya lebih dari 10 meter. Akan sangat sulit untuk melompatinya, dan bahkan jika Anda berhasil melompatinya, Anda akan hancur berkeping-keping. Saudara-saudara, cepat, pasang selimut di atap gedung itu, aku akan melompat. Teriak seorang pria bertubuh kekar dengan ukiran naga dan phoenix di tangannya sambil memegang teleponnya. Ponselku, ponselku. Wu Xianglu juga ketakutan, mencari ponselnya kemana-mana, tetapi ponsel itu hilang tanpa jejak. Dia pasti menjatuhkannya saat pergi. Selamat tinggal, ibu dan ayah, selamat tinggal, Liu Chao. Wu Xianglu menangis terseduh-seduh sambil air mata mengalir di wajahnya. Wah, semakin banyak orang mulai menangis. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertubuh kekar muncul di atap seberang, masing-masing membawa selimut katun. Mereka menumpuk selimut-selimut itu di atap dan dengan gugup mengamati api yang berkobar di atap seberang. Sambil berteriak, saudara harimau, selimutnya sudah siap. Aku tidak mau terbakar sampai mati. Aku lebih memilih jatuh sampai mati. Semuanya, minggir. Tiba-tiba Tiger melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar dan berotot. Dia mundur ke sisi lain atap, lalu tiba-tiba mulai berlari seperti anak panah. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan keras di tepi atap, dan melompat ke udara menuju atap gedung di seberangnya. Semua orang di atap berhenti berteriak dan menangis, menatap dengan mata terbelalak saat pria pemberani itu melompat. Para petugas pemadam kebakaran di bawah tercengang, menatap dengan mata terbelalak ke arah jenderal yang terbang itu. Urat-urat di dahi Tiger menonjol, dan semua darah di tubuhnya seolah mengalir ke wajahnya. Dia mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga, tetapi dia tetap tidak bisa menempuh jarak lebih dari 10 meter. Dia jatuh dari atap seberang sejauh sekitar 2 meter seperti meteorit. Celaka! Teriak Tiger Brother dengan ketakutan yang luar biasa. Hahaha! Semua orang menghela napas sedih. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat pemandangan menyedihkan Tiger jatuh ke tanah dan berubah menjadi daging cincang. Dalam sekejap mata, Tiger telah jatuh lebih dari 20 meter. Tepat sebelum ia menyentuh tanah, terdengar suara desir yang aneh, dan seutas benang semi-transparan tiba-tiba terbang keluar dari dinding seberang dan melilit pinggang Tiger. Tiger jatuh sekitar 5 meter lagi sebelum tiba-tiba berhenti. Ia mendongak, wajahnya dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Semua orang menoleh dengan terkejut. Pada suatu saat, seorang anak laki-laki bertopeng muncul di dinding bangunan di seberang jalan. Dari tangannya, seutas benang melesat keluar, mengikat Tiger dan menyelamatkan nyawanya. Sialan, kau harus bereinkarnasi. Liu Chao yang bertopeng itu menatap tajam ke arah kakak harimau dan terus berenang cepat menaiki dinding seperti cicak, jauh lebih cepat daripada naik lift, sementara kakak harimau secara alami melayang di udara dan naik ke atas. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, bagaimana mungkin orang ini bisa bergerak di dinding sambil menggendong seseorang? Gekko Hiro. Gekko Hiro datang untuk menyelamatkan kita. Orang-orang di atap, terutama anak-anak, mulai berteriak kegirangan. Liu Chao, itu Liu Chao. Ya Tuhan, Liu Chao sungguh luar biasa. Wu Xianglu mengenali Gekko Men sebagai Liu Chao dari pakaian dan perawakannya. Dia benar-benar terkejut dan terdiam, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Liu Chao telah sampai di atap. Dia dengan santai menarik Tiger bersamanya dan berkata dengan nada tegas, kau dan anak buahmu jemput orang di sini. Aku akan membawanya dari sana. Mengerti? Aku mengerti. Aku mengerti. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, pahlawan. Tiger menatap Liu Chao dengan tatapan seperti seseorang yang sedang menatap dewa dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Suara mendesing. Liu Chao mengangkat tangan kirinya, dan seutas benang sutra putih terbang ke langit, memanjang tanpa batas. Dalam sekejap mata, benang itu melilit pagar atap gedung di seberangnya. Kemudian, dia menariknya dengan kuat, dan dia terbang ke udara, tiba di atap gedung itu dengan suara mendesing. Ya Tuhan, keterampilan ringan yang tak tertandingi. Tiger dan anak buahnya berlutut di tempat itu. Pada saat itu,
Mereka memutuskan untuk menjadi murid dari guru yang tiada duanya ini. Jangan panik, aku akan menyelamatkan kalian semua, dan tidak seorang pun dari kalian akan mati. Begitu Liu Chao sampai di atap yang dipenuhi asap, dia berteriak keras, sementara tangan kirinya bergerak cepat, mengeluarkan untaian sutra yang melilit pagar atap di seberangnya. Kemudian dia melilitkan salah satu ujung sutra di pagar di sisinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah membangun hampir 100 jembatan. Tuan-tuan, gunakan ikat pinggang atau pakaian kalian untuk menggeser. Liu Chao meraih seorang pria gemuk yang tampak sangat gemuk, dengan paksa merobek ikat pinggangnya, dan memasangnya pada benang sutra. Pria gemuk itu langsung mengerti, meraih ikat pinggang, dan bergeser ke sisi lain, di mana Tiger meraih lengannya dan mengangkatnya ke atap seberang. Hahaha. Aku di sini. Pria gemuk itu melompat dan berteriak kegirangan. Cepat, semuanya kemari, aku akan segera datang menemui kalian. Orang-orang di atap menjadi bersemangat dan mulai melepas pakaian mereka lalu meluncur turun. Pria gemuk itu beratnya setidaknya 3 atau 400 pon, dan dia meluncur turun tanpa merusak benang pakaiannya. Apa yang mereka takutkan? Jadi, dalam waktu kurang dari 5 menit, semua orang di atap kecuali Wu Xianglu dan Liu Chao telah dievakuasi. Lucunya, anak-anak yang meluncur ke sana menangis dan memohon untuk kembali dan meluncur lagi, menganggapnya sebagai permainan yang sangat menyenangkan. Hei cantik, kenapa kau belum juga pergi ke sana? Kata Liu Chao sambil menatap Wu Xianglu. Aku ingin pergi bersamamu. Wu Xianglu terkikik, melemparkan dirinya ke pelukan Liu Chao dengan aroma yang harum, melingkarkan lengannya di lehernya dan menolak untuk melepaskannya. Nona cantik, Anda tidak akan menawarkan diri kepada saya, bukan? Keringat mengucur di dahi Liu Chao, jantungnya berdebar kencang, dan napasnya menjadi cepat. Liu Chao, aku akan selalu bersamamu seumur hidup, kata Wu Xianglu dengan berani dan penuh semangat. Dia mengenali saya. Adikku dalam masalah besar. Haruskah aku menerimanya? Menerimanya, atau menerimanya? Liu Chao tampak khawatir. Cepatlah, atau kita akan terbakar sampai mati bersama, kata Wu Xianglu dengan genit. Baiklah, ayo pergi. Liu Chao merangkul pinggang rampingnya, dengan cepat mengitari tepi atap, melambaikan tangan kirinya untuk mengumpulkan semua benang putih, lalu berjongkok dan menghilang ke dalam asap, tiba di sisi lain atap. Dia menjentikan benang-benang putih itu, mengaitkannya ke pagar atap, dan melompat turun dengan Wu Xianglu di pelukannya, dengan cepat mendekati tanah. Oh tidak, Tuan, jangan pergi. Tiger cemas, dan para bawahannya juga cemas. Mereka bergegas turun dari atap untuk menyusul tuan mereka. Kakak Chao, kau luar biasa. Aku tak akan pernah melupakan hari ini. Wu Xianglu menyandarkan kepalanya di bahu Liu Chao. Dadanya yang tinggi menempel di dada Liu Chao tanpa ragu, dan berkata dengan suara seperti sedang bermimpi. Jantung Liu Chao berdebar kencang. Ia segera mendarat di tanah, menjentikan tangan kirinya, dan mengambil benang sutra putih itu. Kemudian ia meraih Wu Xianglu dan lari seperti seorang perampok. Tuan, Tuan. Tiger dan anak buahnya akhirnya sampai di tanah, berteriak panik dan mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan Liu Chao lagi, seolah-olah dia tidak pernah muncul sama sekali. Ya Tuhan, aku benar-benar melewatkan kesempatan bertemu dengan guru yang tak tertandingi. Ini penyesalan terbesar dalam hidupku. Tiger memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, air mata mengalir di wajahnya, patah hati yang luar biasa. Aku tak pernah membayangkan bahwa benar-benar ada pahlawan super seperti Ultraman di dunia ini. Ini sungguh luar biasa. Para petugas pemadam kebakaran menatap ke arah yang ditinggalkan Liu Chao. Terdiam lama, masih agak sulit percaya bahwa apa yang baru saja terjadi itu nyata. Gekko Hiro telah menyelesaikan misinya menyelamatkan nyawa. Sekarang giliran kita memadamkan api. Semuanya, semangatlah kembali. Teriak kepala pemadam kebakaran tiba-tiba. Wos wos wos. Pancaran air menyembur ke arah lantai 15, mencegah api menyebar ke bawah. Terima kasih, manusia Gekko, kau akan hidup selamanya di hati kami. Para tamu yang masih berdiri di atap seberang juga melihat ke arah tempat Liu Chao menghilang, bergumam sendiri. Sejak hari itu, Gekko Man menjadi sangat populer di internet, terutama video ponsel yang memperlihatkan dirinya memanjat tembok, yang membuat banyak orang mengaguminya dan bahkan membuat banyak guru yang telah mengembangkan kisah jati merasa rendah diri. Liu Chao membawa Wu Xianglu ke sebuah gang sepi, melepas topengnya, dan berkata dengan suara gemetar, Xianglu, kau bisa turun sekarang. Tidak ada yang bisa melihat kita lagi. Itulah sebabnya aku tidak akan turun, karena tidak ada yang bisa melihat kita. Wu Xianglu terus dengan berani memeluk leher Liu Chao, menekan tubuhnya yang mungil erat-erat ke tubuh Liu Chao, seolah-olah dia ingin melebur ke dalam tubuh Liu Chao. Napas Liu Chao menjadi sangat cepat, jantungnya berdebar kencang, darahnya mendidih, dan mata harimaunya bersinar dengan cahaya membara dan penuh kerinduan, yang tertuju pada wajah Wu Xianglu yang lembut dan cantik serta bibir merah cerinya yang cerah. Ah!
Wu Xianglu secara alami merasakan tingkah laku Liu Chao yang tidak biasa dan langsung panik. Dia melepaskan diri dari pelukan Liu Chao seolah-olah sedang melarikan diri, dan membalikan badannya dengan malu-malu, tidak berani menatap Liu Chao. Begitu dia berhasil melarikan diri, Liu Chao tersadar dari lamunannya dan berkata pelan, "Xianglu, maukah aku mengantarmu pulang? Aku lapar." Wu Xianglu berbalik, menatap Liu Chao dengan tatapan genit, seolah kesal karena Liu Chao begitu tidak mengerti soal percintaan. "Maaf, aku lupa kau belum makan. Ayo, kita cari tempat makan," kata Liu Chao meminta maaf sambil menggaruk rambutnya dengan tangannya yang besar. "Baiklah. Ayo kita makan di warung makan pinggir jalan." Wu Xianglu berkata dengan genit, lalu dengan cepat berjalan menuju ujung gang yang lain, tidak berani melakukan kontak fisik apapun dengan Liu Chao. Liu Chao mengikuti, tetapi dia terpesona oleh punggung Wu Xianglu yang seksi dan indah serta bokongnya yang bergoyang dan tinggi, dan dia sedikit bingung dan tergila-gila. Ia bahkan memiliki firasat aneh bahwa gang ini, malam ini, dan keindahan yang tak tertandingi ini akan tetap terukir dalam ingatannya selamanya, tak terlupakan. Wu Xianglu membawa Liu Chao keluar dari gang ini dan masuk ke gang lain, akhirnya sampai di sebuah warung makan yang agak tidak mencolok. Warung itu tidak sekumuh yang dia bayangkan, dan juga tidak seramai yang dia bayangkan. Pencahayaan yang redup, hidangan yang harum, dan keramahan hangat dari pemiliknya membuat saya merasa sangat nyaman.